Bu Pei, Dewan Direksi meminta Anda untuk... Masalah pernikahan dengan keluarga Zhao, Raja Zhenbei, bagaimana pertimbangan Anda? Ambisi keluarga Zhao terlalu besar. Masalah yang muncul di King Cheng Group itu hanyalah cara keluarga Zhao memaksaku untuk menuruti kemauan mereka. Aku tidak akan kompromi. Tapi, tidak ada. Tapi, masalah yang muncul di King Cheng Group. Masalah, dana akan aku selesaikan. Bintang Hong Luan bergerak. Sepertinya jodoh yang guru bicarakan ada di sini. Bagiku pria hanyalah beban. Kamu ini kenapa? Aku bahkan belum mengajukan syarat. Kamu malah bilang aku beban. Orang kota seperti kalian kencan. Tidak bisa diandalkan ya. Kencan? Kencan? Ya, kalau kamu tidak mau dijodohkan boleh tidak datang. Tapi karena kamu sudah datang, kamu harus bersikap sopan. Hormat itu timbal balik, paham? Katakan nama, pekerjaan, kondisi keluarga. Pei Nanshu, Presiden Direktur King Cheng Group, putri sulung keluarga Pei. Kekayaan mencapai puluhan miliar dividen, tahunan 1 miliar. Cukup pantas untukku. Namaku Jiang She, seorang dari Gunung Kunlun, pendeta dengan status tinggi. Tidak punya mobil, rumah, tabungan. Kalau kamu mau menikah denganku, sederhana, mahar 1 juta, sebuah villa di pegunungan, biaya hidup bulanan 100.000. Kalau kamu ingin punya anak, boleh juga. 1 anak, 5 juta. Jiang Shi ya? Aku penasaran, kamu tidak punya mobil, rumah, tabungan. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku menguasai ilmu gunung, pengobatan, nasib, wajah, dan ramalan. Semua mahir, bahkan membangkitkan orang mati, seperti makan nasi sehari-hari saja. Dengan keahlianku ini, jika kamu bisa menikah denganku, maka kehidupan setelah menikah pasti makmur dan sukses, kan? Kamu sering pakai trik ini untuk menipu cewek? Maksudnya, ini pertama kaliku dijodohkan. Jiang She ada di sini? Kalau tidak datang juga hak perjodohan dibatalkan. Kamu bukan datang untuk dijodohkan. Dari penampilan sampai nilai diri. Menurutmu aku perlu datang untuk dijodohkan? Bukankah ini acara perjodohan? Acara perjodohan di aula luar. Ini aula dalam. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Membuang perasaan. Aku tidak mau menikah. Dewan direksi pasti tidak akan diam saja. Orang ini kelihatannya bodoh. Tapi cukup pilihan yang bagus. Maaf ya, tadi ada seorang cantik. Kamu kelas apa? Berani membuatku menunggu? Jangan banyak omong. Mau menikahiku? Maharnya 1 juta. 1 villa terisolasi di pegunungan. Oh iya, dan uang jajan 100.000 per bulan. Kalau mau punya anak, boleh juga. Melahirkan 5 juta. Bukankah itu kata-kataku? Apa maksudmu kata-katamu? Kata-kataku? Jadi, kamu setuju atau tidak? Kak, kalau perutmu gimana? Ini seperti beli 1 gratis 1 ya? Aku ini cantik jelita. Mau menerimamu sebagai penampung? Itu keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Kamu beruntung aku tidak menyuruhmu pakai nama belakangnya. Siapa namamu? Kerja di mana? Gaji per bulan berapa? Jiang Shi, murid Gunung Kunlun. Baru turun dari gunung. Tidak punya pekerjaan. Juga tidak punya penghasilan. Apa? Kamu tidak punya penghasilan? Cih. Pantas saja penampilannya lusuh. Kamu ini, si imut seperti ini, berani-beraninya kamu kencan buta denganku. Coba lihat dirimu sendiri. Seperti apa dirimu? Kak, saya sarankan kamu jaga mulut. Aku hitung jari. Hari ini kamu akan mengalami kecelakaan berdarah. Hah? Kenapa? Kamu si imut ini mau pukul aku? Aku bilang, aku saja. Untuk operasi wajah habis ratusan ribu. Aku pinjamkan kamu 10 nyali. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Dia tidak berani. Aku berani. Lihat, terbukti kan? Wanita, kau berani pukul aku? Kau tahu siapa ayah anakku? Aku peduli siapa dia. Punya laki-laki kok masih kencan buta. Tidak tahu malu. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Dewa mah memberimu berapa mata? Kiangge. Akhirnya kau datang. Pasangan ini menindas aku, juga menindas anakmu. Ajari mereka untukku. Aduh, sayang, diam ya. Sayang, nggak apa-apa.
Ayah akan balas dendam buat kamu. Siapa si kecil nakal itu? Berani sekali kau, berani sentuh wanitaku? Wah, ini kan yang dulu, juara ujian nasional, Jiang She, Dia, juara ujian nasional? Ya iyalah. Tapi katanya, dia nggak kuliah, pergi ke gunung untuk kultivasi. Gimana sih kultivasinya? Gagal dalam tribulasi, turun gunung untuk cari jodoh. Aku nggak peduli. Mas Qiang. Kamu itu, si Qiang? Hei, diam kau. Dia ini yang ganggu aku. Dia juga menghina anakmu. Iya, sayang. Nah, gimana tuh? Jiang Shi, aku kasih kamu kesempatan, sekarang juga, berlutut dan minta ampun. Mengaku salah, urusan selesai. Kamu dengar enggak? Cepat berlutut. Si Qiang bodoh, kau suruh aku berlutut, kamu tidak pantas. Aku tidak pantas, sekarang aku adalah, dari cabang perusahaan King Cheng, manajer proyek, gaji setahun 1 juta, orang kelas atas, masyarakat kelas atas, kamu yang bahkan cari istri, harus lewat kencan buta. Kamu bilang aku tidak pantas? Siapa bilang dia lajang? Aku ini wanitanya. Wah, cantiknya. Cantik. Kamu cantik banget, kenapa mau susah sama dia? Zaman sekarang ini, aduh, uang adalah segalanya. Anak muda di sampingmu ini. Cuma orang miskin dan tak punya kuasa, tinggalkan dia dan ikut aku. Aku jamin, nanti tas branded, baju, sepatu, terserah kamu pilih. Mas Qiang. Kamu kan sekarang lagi hamil, cari yang bisa bantu kamu, sayang. Kamu Wang Qiang? Kamu eksekutif cabang King Cheng? Benar. Aduh, cantik ya, gini aja. Kalau kamu malam ini, bikin aku puas, aku mungkin saja, cerai dan nikahi kamu, kan? Kamu? Pantas? Sayang, berani pukul aku ini orang King Cheng loh. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa aku? Pei Nanshu presiden baru grup King Cheng. Maaf, Pak Pei. Kamu dipecat sekarang juga. Hilang dari mataku. Aduh, pergi. Siapa sangka kamu cukup hebat. Terima kasih. Jangan pergi. Hanya terima kasih. Kamu harus gunakan tindakan nyata untuk berterima kasih padaku. Juga, kamu tadi menyelamatkanku. Jadi ada hubungan karma antara kita. Katakan saja, asal tidak terlalu berlebihan. Aku bisa menyetujuimu. Kita menikah saja. Itu tidak terlalu berlebihan. Menikah? Tidak kira, pada hari pertama aku turun gunung ujian dunia ini sudah setengah selesai. Jiang Shi, aku bilang. Terus terang, aku menikah denganmu. Sepenuhnya, hanya untuk menghadapi dewan direksi. Supaya aku bisa fokus mengembangkan grup. Kamu pakai aku sebagai alat. Bisa dibilang begitu, grup King Cheng mengalami masalah. Dana dewan direksi ingin memaksaku menikah dengan putra mahkota Pangeran Zhenbei. Tapi, keluarga Zhao punya ambisi besar. Rencananya besar. Aku tidak akan setuju. Jadi terpaksa mencari seseorang untuk menikah palsu, untuk membungkam mereka. Bagaimana? Sainganmu adalah putra mahkota Pangeran Zhenbei. Apa kamu takut? Putra mahkota Pangeran Zhenbei. Ya, Tentu saja tidak takut di mataku. Sebagai penguasa Kunlun, mereka semua masih bocah. penguasa Kunlun apaan? Kamu bahkan tidak bisa membual. Kenapa kamu tidak bilang? Kamu adalah dewa perang Daxia, Ning Xuanji. Kau panggil dia ayam kecil? Guru, di hadapanmu, terimalah sujud dari muridmu, Ning Xuanji. Baik. Melihat ketulusanmu yang besar, aku terima kau sebagai murid. Dia cuma tubuhnya lumayan. Stop. Jangan bicara lagi. Kau panggil dewa perang Ning ayam kecil? Jika orang lain dengar, kita berdua akan celaka. Kamu ikut aku dulu. Hei, mau kemana? Tentu saja pergi membelikanmu baju. Besok siang adalah orang terkaya di Jinghai ulang tahun ke-70 Feng Anshun. Aku perlu kamu menemaniku. Ke pesta. Masa kamu pergi dengan pakaian seperti ini? Ya, ikut aturan setempat. Ingat, acara besok besar nasib grup King Cheng bergantung pada besok. Jangan sampai grogi. Tenang saja. Yang lebih besar pun, aku pernah lihat. Ini pakaian yang dibelikan untukku?
Kamu benar-benar memperlakukanku seperti budak. Ini 1 juta. Itu imbalan untuk menikah denganku. Saudara ini, uang atau bukan, itu tidak penting. Yang aku lihat, bukan uang. Lalu apa yang kamu lihat? Istriku, kapan kita malam pertama? Jangan bergerak. Ini benar-benar susah payah mendapatkan harta karun ini. Hadiah untuk pesta ulang tahun besok. Jangan sampai merusaknya. Hanya batu jelek ini, kamu menganggapnya sebagai harta? Di gunung kami, ada banyak, kami. Apa kamu tidak bisa berhenti membual? Ini disebut batu penjaga gunung. Memperkuat feng shui, mengusir roh jahat dan menghindari bencana. Ini adalah harta yang sulit ditemukan. Pak Feng adalah tokoh bisnis di Jinghai, pemimpin bisnis. Beliau sangat dihormati. Dia sangat suka feng shui. Besok adalah pesta ulang tahunnya. Bisakah kita mendapatkan pesanan dari keluarga Feng? Aku andalkan batu ini. Kalau rusak, kamu bisa tanggung jawab? Hanya batu jelek ini? Jadi hadiah? Diam! Ini adalah grup King Cheng. Kesempatan terakhir, menyangkut hidup mati. Tidak boleh gagal. Kamu? Apa kamu belum pernah melihat harta karun? Ini adalah lonceng matahari agung, lahir dari energi spiritual Gunung Kunlun. Setiap kali matahari dan bulan purnama, ia bisa menyerap esensi langit dan bumi. Tidak hanya melindungi rumah dan menghilangkan bencana, membawa keberuntungan dan menghindari sial, juga dapat memperpanjang keturunan, memberkati keturunan, bisa disebut harta karun tingkat tertinggi. Saat menikah, aku tidak menyiapkan mas kawin untukmu. Besok, kamu berikan ini kepada Pak Feng itu. Pesanan, pasti kamu dapatkan. Hehe, apa kamu pikir ini peninggalan kuno? Ah? Lagi pula, besok adalah pesta ulang tahun. Memberi jam di pesta ulang tahun? Kamu pikir aku mati terlalu lambat? Urusan pesta ulang tahun tidak perlu kamu urusi. Cepat istirahat, pergi sana. Istirahat? Istirahat bagus. Kamu mau apa? Tentu saja kamar pengantin. Kamu ngimpi apa? Apa sih yang ada di otakmu? Berantakan sekali. Aku tidur di lantai atas. Kamu tidur di sofa. Tidak tidur bareng? Tidur kepalamu. Meskipun kamu terlihat cukup tampan, tapi aku bukan cewek yang mudah tergoda. Laki-laki Pei Nanshu. Meskipun tidak sehebat prajurit Daxia, Ning Xuanji setidaknya harus menjadi pria sejati yang gagah berani. Bukan tipe kamu yang seperti ini. Tukang tipu yang bermulut manis. Siapa bilang aku bukan? Aku adalah pria sejati yang gagah berani. Aku, setiap hari, jadi pria sejati. Berhenti. Tidak perlu dijelaskan. Hei, lantai 2 itu besar sekali. Aku tidur di kamar lain. Boleh kan? Tidak boleh. Siapa tahu kamu tengah malam bakal nyelinap ke kamarku? Aku, murid besar Gunung Kunlun. Kamu pikir aku orang apa? Sudah. Kamu tidur di lantai bawah. Ini perintah. Selain itu, aku peringatkan kamu. Di kamarku ada gunting besar. Kalau kamu berani naik ke lantai 2, akan kupotong kaki ketigamu. Setelah besok berlalu, semuanya akan baik-baik saja. Apa yang dilakukan orang ini? Main HP dengan kecerahan setinggi itu pasti buta. Bangun. Salah lihat ya. Lebih besar dari guruku. Siapa yang lebih besar di antara mereka? Rumah ini besar sekali. Aku akan ambil mobil. Kamu masukkan hadiahnya. Ingat, jangan sampai hilang. Tenang. Bagaimanapun juga, aku adalah Tuan Muda Kunlun. Memberi batu jelek begini sebagai kado ulang tahun?
Itu memalukan. Nak, ya, Pak, apa hadiah ulang tahunnya sudah siap? Tenang, Pak. Zhao Xiao khusus dari bawah Gunung Kunlun, dari seorang tetua luar, membeli dengan harga ratusan juta singa giok ini. Katanya dari Gunung Kunlun, diberkati oleh Master. Nampak, pasti Pak Feng suka. Bagus. Haha, Kalau kita dapat kontrak dari keluarga Feng, Dewan pasti mendukungmu penuh. Kamu pasti jadi presiden King Cheng Group. Hahaha. untung ada Pei Nanshu yang imut itu. Kalau dia tidak menolak perjodohan dengan Zhao Xiao, menyakiti Zhao Xiao, mana ada kesempatanku, hahaha. Presiden King Cheng Group, Pei Nanshu, hadir. Pei Nanshu, kamu yang hampir bangkrut, si imut, ikut merayakan ulang tahun. Pei Xiaojie, apa yang kulakukan harus kulaporkan padamu? Aku ingatkan baik-baik, King Cheng Group sekarang ditekan dari segala pihak, kamu akan bangkrut, sahammu tidak berharga. Uang itu mending kamu pakai beli peti mati yang bagus, buat apa buang-buang? Hahaha. Siapa yang kentut? Baunya busuk dan bikin mata perih. Kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Dia suamiku, Jiang She. Apa? Kamu menolak Zhao Xiao, lalu mencari yang seperti ini? Suami yang imut? Hahaha. Kamu benar-benar tidak berguna. Memang imut sejak lahir. Kamu suka jadi manusia ya? SSS. Tapi sekarang Tuan tidak ada di sini. Kamu menggoyang ekor untuk siapa? Hahaha. Hei, bocah. Kamu berani rebut perempuan dengan Zhao Xiao? Kupikir berapa nyawa yang kamu punya untuk mati? Pei Xiaojie, berani kau sentuh dia. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang tidak berani kulakukan? Apalagi dia. Setelah kamu diusir dari grup, saat kamu tak punya apa-apa. Kamu akan kuberikan pada Zhao Xiao, biarkan dia perlahan-lahan, memainkanmu sampai mati. Mulut sembarangan. Pantas dipukul. Pei Nanshu, kau biarkan si imut ini pukul anakku. Ayah, Gagal mendidik anak. Kau juga pantas dipukul. kau berani memukul orang? Ayah, berlutut. Hei nak, Aduh, nak, bangun. tidak bisa bangun. Hei, bocah, ilmu hitam apa yang kau pakai? Sehingga anakku tidak bisa bergerak? Lepaskan dia segera. Kalian berdua hebat kan? Lepaskan sendiri. Aduh. Pei Nanshu, kau cepat atasi priamu ini. Jangan lupa ini di mana? Ini keluarga Feng. Jika kau membuat keluarga Feng marah, tak ada yang bisa tenang. Jiang Shi, jangan nakal. Pei Xiaojie memang menyebalkan. Tapi keluarga Feng tidak bisa kita ganggu. Meski aku pendek. Tapi, meski langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Coba lihat siapa berani membuat onar di pesta keluarga Feng. Sayangku, kamu tunggu saja. Hari ini ayahku ulang tahun ke-70. Aku sengaja mengadakan jamuan untuk mengundang semua orang. Kalian ribut di sini. Anggap apa keluarga Feng ini? Oh, Pak Feng, bukan kami. Dia yang mengganggu pesta ulang tahun memukul orang. Dia tidak menghormati keluarga Feng. Benar, Pak Feng dia memukul kami berdua. Kurang ajar berani di pesta ulang tahunku, Feng Anshun. Cari masalah keluarga Feng tidak akan melepaskan kalian. Pak Feng, jangan salah paham. Kami datang untuk memberi selamat. Mereka berdua yang mempersulitku. Jiang Shi tidak tahan. Jadi dia mengajar mereka. Mengacaukan pestaku, melukai orang tanpa sebab dia begitu hebat. Aku tidak sanggup menerimanya. Kamu memang tidak sanggup. Jika tidak karena menghormati istriku, kalian bahkan tidak pantas bertemu denganku. Tidak. Bajingan. Jiang Shi, cepat diam. Kamu tahu apa yang kamu katakan sekarang? Aku bicara yang sebenarnya kamu. Pei Nanshu ini, pria baik yang kau cari? Pak Feng adalah pemimpin bisnis Jinghai. Keluarga Feng adalah konglomerat nomor 1 di Jinghai. Kau bilang Pak Feng pun tidak sanggup? Sepertinya dia tidak menganggap seluruh Jinghai ada di matanya. Anak ini terlalu sombong. Meremehkan keluarga Feng. Itu berarti meremehkan semua klan di Jinghai. Betul. Aku sudah puluhan tahun berkiprah di Jinghai, belum pernah ada yang berani tidak menghormatiku seperti ini. Nak, apakah kau mewakili King Cheng Group untuk menyatakan perang padaku? Pak Feng, tenanglah. King Cheng Group sama sekali tidak berniat seperti itu. Jiang Shi, cepat minta maaf pada Pak Feng. Aku minta maaf? Minta maaf? Dia tidak pantas.
Kau mau membunuhku? Pak Feng dihormati semua orang. Berapa banyak perusahaan di Jinghai yang bergantung pada keluarga Feng. Anak ini menghina Pak Feng, apakah hanya dengan permintaan maaf bisa selesai? Menurutku, paling tidak potong kedua tangannya. Lalu suruh dia berlutut di depan Pak Feng dan bersujud minta maaf. Benar, harus berlutut dan bersujud minta maaf. Jika tidak dihukum berat, bukankah orang akan menganggap kita, keluarga besar di Jinghai, lemah dan mudah dipermainkan? Kalian semua ini kecil-kecil lucu. Mau membuatku berlutut? Kurang ajar. Siapa di Jinghai yang tidak memberi? Keluarga Feng sedikit wajah, berani kau menantang keluargaku? Pak Feng, Jiangxi tidak pernah menghadapi situasi besar. Dia hanya salah bicara. Mohon maafkan dia. Kami sungguh-sungguh datang untuk memberi selamat ulang tahun. Ulang tahun? Jangan bicara soal dia sekarang. Menghina Pak Feng. Bahkan tanpa itu, dengan situasi sulit King Cheng Group saat ini, apakah bisa memberikan hadiah yang layak? Kau tidak tumbuh tinggi, dan juga tidak punya mata? Siapa bilang aku tidak punya hadiah ulang tahun? Nah, kado ulang tahun yang kamu bicarakan jangan-jangan kotak reot ini, kan? Hahaha, kok kelihatan murahan begini? Sekarang, biar aku buka matamu. Biar kamu lihat apa itu kado ulang tahun yang sesungguhnya. Pak Feng, saya dengar Bapak suka Feng Shui, ya? Xiao Jie sengaja mengeluarkan dana miliaran dari sekte luar Gunung Kunlun, seorang sesepuh, meminta patung ini. Singa giok kaca. Jika diletakkan di rumah, tidak hanya bisa mendatangkan rezeki menstabilkan rumah, tetapi juga bisa mengusir roh jahat. Gunung Kunlun ya? Ini di negara kita Daxia adalah salah satu sekte Tao terkemuka. Bahkan sekte bawahnya juga sulit dijangkau oleh kita. Betul. Kudengar alat spiritual Gunung Kunlun untuk menstabilkan rumah paling manjur Xiao Jie. Kamu perhatian sekali. Ah, tidak. Kado ulang tahun ini. Saya sangat menyukainya, hahaha. Selesai, batu penstabil gunung pasti tidak bisa menandingi patung singa giok ini. Pesanan, gagal. Nak lihat kan? Ini baru kado yang pantas, bawa sampahmu dan pergi sana. Hei hei hei. Sampah macam ini berani tampil? Kurang ajar. Berani sekali kau pikir aku ini terbuat dari tanah liat? Jiangxi, apa yang kau lakukan? Sungguh keterlaluan. Terus-menerus menantang batas keluarga Feng. Kau pikir keluarga Feng tidak punya harga diri? Baiklah, anak buahku. Patahkan kedua kakinya. Aku ingin lihat orang yang terus menantang keluarga Feng seberapa keras tulangnya. Ini. Pak Feng, kumohon beri keringanan. Meskipun dia bertindak gegabah, tapi dia adalah orang yang kubawa. Aku harus membawanya kembali, dengan utuh. Pei Nanshu, menurutku dia itu yang kau suruh kau mengandalkan dirimu sebagai presdir King Cheng Group, lalu kau pikir bisa semaumu? Bisa bertindak seenaknya, HMPH? Keluarga Feng tidak cari masalah, tapi juga tidak takut masalah. Berani menantang keluarga Feng King Cheng Group juga harus bayar harga. Pak Feng, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Singa, giok yang pecah. Aku akan mengganti, sesuai harga. Ganti? Wajah keluarga Feng. Apa yang bisa kau berikan untuk menebusnya? Bukankah itu hanya sampah? Pecah ya pecah saja. Apa? Kalian? Kurang pengalaman? Hahaha, nak ini dari Gunung Kunlun Pusaka? Mana bisa dibandingkan dengan sampah yang kau bawa, bisa disamakan? Nah, jangan bilang keluarga Feng tidak memberimu kesempatan hari ini. Jika kau bisa menunjukkan kado ulang tahun yang lebih baik, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak bisa, bukan hanya kau, King Cheng Group juga tidak perlu ada. Baik. Tidak bisa, kamu tidak bisa setuju. Kamu gila, kamu gila. Batu penjaga gunung mana bisa dibandingkan dengan singa giok. Kaca kamu ini mencari mati. Tenang saja. Mungkin keluarga Feng malah berterima kasih kepada kita. Baik, 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 terima kasih. Terima kasih sudah mengacau di pesta ulang tahun ini, atau terima kasih sudah memukul wajah keluarga Feng. Nanti kalau kamu tidak bisa memberikan hadiah ulang tahun yang layak, tidak perlu, Tuan Feng, turun tangan. Aku orang pertama yang akan membuatnya mati di sini. Betul, kami semua bisa menjadi saksi. Mempermainkan keluarga Feng sama saja mempermainkan seluruh bangsawan Jinghai. Kami tidak akan tinggal diam. Tidak bisa tinggal diam. Jiangxi, sekarang puas? Tidak hanya membuatku gagal, dapat pesanan, sekarang nyawamu sendiri hampir hilang. Kenapa dulu aku memilih menikah denganmu? Sayang, aku bilang tidak masalah. Pasti, tidak masalah. Kamu? Kamu ngomong lambat apa sih?
Bukannya kamu sudah bawa hadiah ulang tahun? Keluarkan dong, apa kamu takut membukanya? Kalau tidak bisa dikeluarkan tuduhan mempermainkan Tuan Feng, akan terbukti Pei Nanshu kalian berdua harus mati bersama. Karena kalian tidak percaya, maka biarkan aku menunjukkan apa yang disebut harta karun. Habis kali ini aku benar-benar celaka. Karena Jiangshi, Lihat kan, sudah kubilang, pasti akan menyilaukan mata mereka. apa batu penjaga gunungku? Benar-benar harta karun? Harta karun? Hahaha, Pei Nanshu memberi hadiah lonceng untuk ulang tahun? Apa maksudmu sebenarnya? Lonceng apa? Sama-sama, Terima kasih. Dia sangat ingin membunuhmu, memberi lonceng untuk merayakan ulang tahun, beraninya kamu. kurang pengalaman. Lonceng ini adalah lonceng matahari agung. Dapat mengusir roh jahat dan menghindari bencana. Juga memberkati keturunan. Cukup, Jiangshi, bisakah kau berhenti main-main? Aku membantumu. Membantu? Menurutku, kau malah menyakitiku. Sudah kubilang, urusan hadiah ulang tahun tidak perlu kau pusingkan. Kenapa kau harus keras kepala? Kau jelas ingin menghancurkanku. Diam semuanya. Pei Nanshu dari King Cheng Group. Baik. Memberi lonceng. Di pesta ulang tahun. Sepanjang hidupku, aku belum pernah dihina seperti ini. Pei Nanshu, kau mempermalukan ayahku seperti ini. Keluarga Feng tidak akan tinggal diam. Aku nyatakan, semua properti di bawah keluarga Feng tidak akan lagi bekerja sama dengan King Cheng Group. Selain itu, mulai hari ini, keluarga Feng akan memblokir total King Cheng Group seluruh Jinghai. Siapapun yang bekerja sama dengan King Cheng Group adalah musuh keluarga Feng. Keluarga Wang dari Jinghai juga mengumumkan mulai sekarang memutuskan hubungan dengan grup King Cheng, memutuskan kerjasama semua kerjasama. Keluarga Li dari Jinghai juga mulai sekarang tidak akan pernah dengan grup King Cheng ada hubungan bisnis. Keluarga Song dari Jinghai setuju. Pei Nanshu, lihat ulahmu membuat grup King Cheng menjadi sasaran semua orang. Sekarang kamu harus mengumumkan di depan umum, mengundurkan diri dari jabatan presiden baru bisa meredakan amarah. Semua orang baru bisa menyelamatkan grup King Cheng. Kalau tidak apalagi Jinghai. Bahkan keluarga Pei kami pun tidak bisa menerimamu. Tidak menyangka sebesar Jinghai. Tidak ada satupun yang tahu. Barang bagus. Aku membawa barang berharga sepenting ini ke depan kalian. Kalian ternyata tidak mengenalnya. Kamu masih bicara sembarangan. Menganggap lonceng rusak sebagai harta, aku pikir kamu sudah gila. Kurang ajar berulang kali menghina keluarga Feng orang, cacatkan anggota tubuhnya buang di jalan mengemis seumur hidup. Pak Tua, saya sarankan kamu sadar diri. Lonceng Huang-Huang Diary ini adalah harta karun. Bunyi pertama menolak bencana. Bunyi kedua mendatangkan rezeki. Bunyi ketiga memberkati 3 generasi. Jika bukan karena istriku, aku tidak mungkin memberikannya padamu. Berani? Masih bicara ngawur, kalian cepat bertindak. Pak Tua, keluarga Feng, kalian akan mendapat bencana besar. Menyentuhmu akan membawa petaka besar. Dengan status keluarga Feng saat ini, bukan hanya membunuhmu, bahkan jika ingin menghancurkan seluruh King Cheng Group, tidak akan ada konsekuensi apapun. Apakah orang ini gila? Jangan-jangan dia pikir dengan berlindung di King Cheng Group, dia bisa melawan keluarga Feng. Sungguh sombong. Benar-benar tidak tahu malu. Jiangshi, aku mohon, bisakah kau berhenti bicara sembarangan? Tadi lonceng itu berbunyi sekali. Keluarga Feng kalian pasti akan tertimpa musibah besar. Saat ini masih ada cara untuk meredakannya. Tapi aku terikat dengan hukum karma. Jika keluarga Feng berani menyentuhku, minimal keluarga hancur, maksimal seluruh klan musnah. Beraninya kau mengancam keluarga Feng? Apa yang kukatakan semuanya benar. Bajingan. Pertama membuat masalah, lalu memberi lonceng, dan juga mengutuk serta mengancam keluarga Feng. Apa kau benar-benar pikir keluarga Feng tidak berani memukul atau membunuhmu? Direktur Feng, jika tidak menghukum berat pasangan sampah ini, mungkin kedepannya semua orang akan berani menginjak keluarga Feng. Ini, Mulai hari ini, jika tidak mencabut King Cheng Group sampai ke akarnya, aku, Feng Guanghui, bukan manusia. Direktur Feng, aku akan membawanya pergi sekarang. Tadi tidak pergi, sekarang tidak perlu pergi. Hari ini, aku akan menghancurkan semua tulangnya. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Feng mendapat musibah besar. Selesai. Tunggu sebentar. Tuan, tidak baik, Nona besar mengalami kecelakaan mobil. Apa? Pak Tua, aku bilang, begitu lonceng ini berbunyi keluarga Feng kalian akan mendapat bencana besar. Apa yang dia katakan benar?
apa loncengnya benar-benar bisa meramal nasib? Jiangshi. Lonceng matahari agung ini adalah harta karun langit dan bumi. Jika keluarga Feng bisa memilikinya, pasti bisa menenangkan rumah dan menghilangkan bencana, mengusir kejahatan dan mendatangkan keberuntungan. Omong kosong. Jangan percaya padanya, semuanya, dia hanyalah penipu. Apa maksudmu? Feng Lao, bocah ini sangat berani. Menurutku, kecelakaan mobil Nona Feng, dia yang merancangnya. Kau bilang kecelakaan mobil cucuku dilakukan olehnya. Benar, tujuannya sederhana, dia hanya ingin membuat semua orang percaya lonceng jelek di tangannya itu asli, mendapatkan kepercayaan keluarga Feng, membantu Pei Nanshu mendapatkan pesanan dari keluarga Feng. Hadirin, hanya dengan lonceng jelek ini bisa meramal nasib, kalian percaya? Dia demi pesanan keluarga Feng merancang untuk menjebak Nona Feng. Kurang ajar, kau berani menjebak keluargaku? Menyebabkan cucuku kecelakaan orang, pukul dia sampai mati. Tuan jangan bertindak. Orang seperti itu pantas mati. Apa yang kau lakukan? Apa kau komplotannya? Pergi kau. Tuan, Nona tidak apa-apa. Apa katamu? Mobil sport Nona ditabrak dari belakang oleh truk. Mobilnya hancur. Nona tidak hanya selamat bahkan tidak terluka sedikit pun. Kata Nona ada sebuah lonceng jatuh dari langit melindunginya. Ini. Mana mungkin ini? Ya, mobilnya hancur berkeping-keping, tapi orangnya selamat. Apa kalian berharap Nona Feng celaka? Mungkinkah lonceng ini yang menyelamatkan cucuku? Sudah kubilang dari dulu, lonceng ini adalah lonceng matahari agung. Tidak hanya melindungi rumah dan menghindari bencana, tetapi juga memberkati keturunan. Terima kasih banyak Tuan Jiang atas pertolonganmu. Nona Pei sebelumnya telah bertindak lancang, saya minta maaf padamu. Selain itu, saya umumkan semua pesanan keluarga Feng akan diberikan kepada grup Qingcheng. Investasi dari 20 miliar dinaikkan menjadi 100 miliar. 100 miliar? Terima kasih Tuan Feng. Tuan Feng, bukankah itu tidak pantas? Apa? Apa yang saya? Feng Anshun, lakukan perlu kau campuri? Tidak berani. Nona Pei, Tuan Jiang, mulai sekarang, kalian berdua adalah tamu kehormatan keluarga Feng, silakan. Orang tua ini berubah wajah terlalu cepat. Sudah tua, tidak boleh begitu. Aku suka sikap memberontakmu. Jangan bercanda. Silakan. Rencana Zhao muda gagal. Pei Nanshu tetap mendapatkan pesanan. Tidak masalah. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menandatangani. Hubungi Qilong. Dia akan membantumu. Baik. Pei Nanshu. Kau tidak akan bisa lepas dari cengkeramanku. Kontraknya sudah siap, Pak Pei. Setelah acara penandatanganan besok selesai, perusahaan grup bisa mendapatkan investasi 100 miliar dari keluarga Feng. Kali ini berkat Anda, Tuan. Santai. Jiangshi. Nona Feng selamat dari kecelakaan mobil. Benar-benar karena jam itu? Tentu saja, apalagi kecelakaan mobil. Bahkan jika dia jatuh dari gedung setinggi 100 meter, tetap tidak apa-apa. Omong kosong. Kenapa aku harus berbohong padamu? Tentu saja untuk masuk ke keluarga Pei, menjadi laki-laki yang numpang hidup dari perempuan. Qilong, Pei Xiaojie, kalian datang untuk apa? Tanda tangani perjanjian transfer ini. Serahkan pesanan dari keluarga Feng. Pesanan keluarga Feng adalah kunci untuk menyelamatkan grup. Saya tidak akan menyerahkannya. Presiden Pei, saya, Qilong, sebagai penguasa bawah tanah Jinghai, karena sudah datang, tidak akan pergi dengan tangan kosong. Saya sarankan kamu lebih bijak, jika tidak, hari ini, kamu, wanita tercantik di Jinghai, mungkin akan binasa. Kamu mengancamku? Hahaha. Ya, aku mengancammu. Di dalam dan luar villa ini, sudah dikepung oleh 500 anggota elit Qilong Hui. Tanda tangan atau mati. Pei Xiaojie, kau bersekongkol dengan Qilong Hui, mengancam Pak Pei kau tidak takut hukum? Ayo. Pei Xiaojie, apa sebenarnya yang kau mau? Di Jinghai. Aku adalah hukum di sini. Kau bajingan. Kau perempuan, kau sekretaris. Berani-beraninya, kau berteriak padaku. Percaya atau tidak, aku akan mulai denganmu. Kau berani? Pak Pei,
Damai itu mendatangkan rezeki. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau aku yang turun tangan, nasib kalian akan lebih buruk. Qilong Pei Xiaojie menghabiskan berapa biaya untuk menyewamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. 2 kali lipat? Setelah kau tanda tangan aku, Qilong, akan mendapatkan lebih banyak. Pei Xiaojie, hentikan sekarang. Aku akan memberimu 10% saham grup. Pesanan keluarga Feng sangat penting. Aku harus menindaklanjutinya sendiri. 10%? Kau kira aku pengemis? Yang aku mau adalah seluruh grup Chengqing. Aku memberimu 5 detik. Jika kau tidak tanda tangan, aku akan di wajahnya membuat bunga. Hei. Aku juga memberimu 5 detik enyah dari sini. Kalau tidak, aku akan memasukkan kepalamu ke dalam pantatnya. Sakit banget. Kamu tidak bicara, aku lupa sama kamu, si imut, udah lupa, ya, hari ini, kalau kamu tidak membuat onar, gua sudah mendapatkan pesanan keluarga Feng, buat apa repot-repot? Jiangxi, cepat diam. Kamu sama sekali tidak mengerti. Apa itu naga merah? Gua nggak peduli naga merah atau naga hijau. Di mataku, mereka semua cuma semut. Hahaha, lihatlah seluruh Jinghai. Siapa yang berani bilang kelompok naga merah adalah semut? Hah? Kalian berdua, kemari. Pergi bongkar tulangnya. Biar dia tahu, kesombongan harus dibayar mahal. Itu gak asyik. Kamu harus lakukan seperti yang dia bilang, masukkan kepalanya ke pantatnya. Gue udah gak sabar, mau lihat pemandangan itu. Nih, Pei Xiaojie, berani-beraninya kau menyentuhnya. Aku nggak akan melepaskanmu. diri sendiri aja susah selamat. Masih mau jadi pahlawan? Tunggu aku selesai dengannya, akan menghajar lo. Jiangxi, lari cepat. Hei bocah, tadinya mau habisi lo sekali tebas. Tapi lo melawan kelompok naga merah. Gua akan potong lo sejuta potong. Mampus lo. Berhenti. Kamu main curang ya? Ini adalah ilmu pendeta sejati. Cuma bisa sedikit sulap, sudah berani besar mulut. Aku bilang ya, lepaskan temanku sekarang. Kalau tidak, yang di luar, 500, saudara, 1 orang, 1 ludah, bisa menenggelamkanmu. Semut sebanyak apapun, tetaplah semut, tidak cukup untuk 1 jariku. Kamu cari mati ya? Bang, tunggu. Kenapa? Takut? Sudah terlambat. Bahkan jika sekarang kamu bersujud minta maaf, aku juga akan memenggal kepalamu dan menendangnya seperti bola. Bang, nanti malam aku masih harus tinggal di sini. Kalau kita berkelahi kotor, susah dibersihkan. Bagaimana kalau kita keluar? Wah, kamu pemberani. Aku akan mengantarmu sendiri. Jiangxi, kau mau mati? Khawatir padaku? Tenang saja. Mereka beberapa orang tidak bisa melukaiku. Beriku 1 menit. Pei Xiaojie, aku bisa memberimu pesanan. Cepat, suruh Qilong berhenti. Sekarang baru mau mengalah? Sudah terlambat, Qilong turun tangan sendiri. Kalau bocah ini tidak mati, aku akan berlutut dan menjilat lantai untukmu. Dengar, kau pikirkan baik-baik bagaimana nanti menjadi janda sendirian. Aku sarankan kau pikirkan baik-baik bagaimana cara keluar dari pintu ini. Ini. Kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka? Aku tidak melakukan apa-apa. Masa bisa terluka? Mana mungkin ini? Hei Pei Xiao, Qilong, tanganmu. dia, entah trik apa yang dia pakai. Anak buahku satu persatu, seperti kesurupan, memukul diri sendiri, bahkan aku lenganku ini. Aku sendiri yang mematahkannya. Tidak mungkin, kamu sebenarnya siapa? Trik apa yang kamu pakai? Kamu akan segera merasakannya. Pei Xiaojie, pergilah pesanan keluarga Feng. Aku tidak akan memberikannya padamu. Qingcheng Group juga tidak akan jatuh ke tanganmu. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika Jiangxi bertindak padamu. Kakakmu. Baik,
Baik, baik Pei Nanshu, tunggu saja. Hari ini kamu selamat bukan berarti besok di acara penandatanganan, kamu bisa menandatangani dengan lancar aku. Ayo kita pergi. Kenapa tidak biarkan aku menangani mereka? Jangan pura-pura obat biusmu hanya efektif di luar kan? Kalau tidak, mana mungkin kamu membawa Cilong sengaja memancing keluar? Ini ada 5 juta. Cepat ambil uangnya dan pergi. Obat bius apa ini? Cilong Hui tidak sederhana. Trik jalananmu ini akan segera ketahuan oleh mereka. Jika tidak pergi sekarang setelah mereka tahu, sudah terlambat. Lalu bagaimana denganmu? Ingin aku menyerahkan King Cheng Group? Kecuali aku mati. Kakek, kamu bilang orang yang mengirim jam ini yang menyelamatkanku. Namanya Jiang She, pemuda yang sangat menarik, wajahnya juga cukup tampan. Kepala pelayan, dalam 1 jam, aku ingin semua data tentang Jiang She. Baik. Kakek acara penandatanganan besok, biarkan aku yang pergi mewakilimu. Aku ingin bertemu penyelamat ajaib ini. Baiklah. Kenapa kamu masih belum pergi? Sebenarnya, aku diusir oleh guru dari sekolah. Tidak punya tempat tujuan. Kamu minum sendirian di sini. Tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi yang bisa kulakukan? Keluarga Zhao dan Pei Xiaojie tidak akan menyerah. Kenapa? Kenapa padahal kita satu keluarga? Tapi, tetap saja selalu menyudutkanku. Hanya karena orang tuaku meninggal cepat? Hanya karena aku seorang wanita? Jadi pantas diintimidasi? Aku hanya ingin mempertahankan perusahaan yang ditinggalkan orang tuaku. Ingin mempertahankan keluarga Pei. Tapi, aku benar-benar lelah. Jangan khawatir, aku di sini tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Kenapa kamu baik sekali padaku? Membantu mendapatkan pesanan, membantu melawan naga merah, tapi tidak pernah meminta imbalan. Karena kamu istriku, berbuat baik padamu, sudah seharusnya. Kamu benar-benar tidak menginginkan apapun. Apa di atap saja? Terlalu berlebihan. Kalian pria, bukannya suka sensasi? Direktur Pei? Ada apa? Direktur Pei. Tidak baik, baru saja ada kabar. Besok di pertemuan penandatanganan, perwakilan keluarga Feng Baobao, hilang. Apa? Bagaimana dia bisa hilang? Apa kata keluarga Feng? Setelah Feng Baobao meninggalkan keluarga Feng, dia menghilang. Keluarga Feng juga tidak tahu kemana dia pergi. Jika dia absen dari acara penandatanganan besok, maka semua persiapan kita sebelumnya akan sia-sia belaka. Apa yang harus dilakukan, Direktur Pei? Tidak kusangka, pada akhirnya tetap saja usaha sia-sia. Tuan muda, cepatlah hibur Nona. Yang dia butuhkan sekarang bukan penghiburan, melainkan cara untuk menyelesaikan masalah. Serahkan urusan ini padaku. Tapi Tuan muda, sekarang kita bahkan tidak tahu di mana Nona Feng. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lebih baik minta Biro Penegak Hukum turun tangan. Tunggu mereka bertindak. Bahkan jika rumput di kuburannya tidak setinggi 3 meter, acara penandatanganan sudah lama gagal. Tuan muda, kamu bisa sulap ya? Sulap apa? Ini sihir teknik mencari orang dengan burung kertas dari ilmu Kimen Dunjia. Tenanglah, Feng Baobao. Aku pasti akan membawanya kembali. Biarkan dia siap untuk acara penandatanganan. Aku pergi sebentar, akan kembali. Tuan muda, jangan. Jiang She, bagaimana kalau kita pergi bersama? Di mana Jiangxi? Tuan muda tadi pergi mencari orang lalu melompat dari sini. Kamu bercanda apa? Kamu yang kebanyakan minum, atau aku yang kebanyakan minum, melompat dari setinggi ini, bukankah akan mati jatuh? Tuan muda tidak akan mati jatuh. Tidak mati jatuh? Apa dia terbuat dari besi? Bukan. Tuan muda,
Dia terbang pergi ah. Aduh, sudah gila satu lagi. Orangnya sudah kutangkap. Bagus. Sisa 30 juta. Transfer besok. Bukan 30 juta. Apa maksudmu? Kekuatan keluarga Feng di Daxia, kamu lebih tahu dariku. Aku Serigala Darah. Resimen infanteriku nekat melintasi perbatasan. Jika wanita ini tidak mati, kita akan menjadi sasaran seluruh Daxia. Kamu mau tambah berapa? 100 juta. Baik, uangnya ku beri, tetapi orangnya harus hidup. Kerjasama yang menyenangkan. Putri kesayangan keluarga Feng dari Jinghai benar-benar tidak mengecewakan. Dibandingkan semua wanita yang kugeluti, dia yang tercantik. Hanya bilang jaga hidupnya, tidak bilang tidak boleh disentuh. Teman-teman, malam ini kita bersenang-senang. Haha, geraklah, geraklah. Semakin kamu bergerak, semakin aku bergairah. Geraklah. Sayang, jangan khawatir. Sebentar lagi aku akan membuatmu merasakan kenikmatan surgawi. Siapa kau? Hahaha. Kalian semua ini mengganggu malam pengantinku. Tahu apa akibatnya? Bocah, kamu siapa? Namamu Feng Baobao. Jadi, kamulah yang dibilang istriku. Dia bilang aku istrinya. Berani tidak menganggapku, pasukan bayaran Serigala Darah dipandang kamu yang pertama. Berisik. Bocah, kamu sebenarnya siapa? Kamu tidak pantas tahu. Yang menghalangiku mati. Bos sudah mencari kemana-mana. Cuma dia seorang. Bocah, jangan kira bisa main sulap. Bisa menipuku. Pasukan bayaran Serigala Darah. Kalau sudah datang, jangan harap bisa pergi hidup. Habisi dia. Bunuh, serbu bersama. Perbuatan sendiri yang membawa celaka. Bunuh wanita itu. Tenang, ada aku. Barang ini tidak berguna. Jangan membual, pistol tidak mempan. Kalau begitu, apa senapan mesin dan rudal bisa menahan? Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Ingatkan keluargaku untuk balas dendam. Jika tidak pergi sekarang kita berdua akan mati bersama. Tenang saja, kita tidak akan mati. Haha, nah, aku akui kau punya kemampuan berani 1 lawan 1, tentara bayaran Serigala Darahku. Apa kau terlalu percaya diri? Tembak dia sampai bolong. Kenapa bisa begini? Dia monster. Mau tahu? Tanya pada Raja Neraka. Persetan monster. Meriamku khusus untuk membunuh monster. Selesai beraksi. Mas, kau pasti kakek yang diutus untuk menyelamatkanku? Hei, jangan sembarangan panggil. Aku sudah punya pasangan istriku namanya Pei Nanshu. Dia adalah mitra bisnismu. Kau harus cepat ikut aku. Jangan tunda acara penandatanganan kontrakmu dengan istriku. Laki-laki yang aku, Feng Baobao, incar tidak akan lepas dari genggamanku. Direktur Pei, para wartawan sudah datang. Acara penandatanganan akan segera dimulai. Ada kabar dari Jiangxi. Bagaimana kalau saya coba telepon dia? Tidak perlu telepon. Dia tidak bisa datang. Kau yang melakukannya? Tindakanmu akan menghancurkan grup Qing Cheng. Kau tahu. Aku peringatkan kau. Hati-hati bicaramu. King Cheng ini bukan hanya milikmu seorang. Jika tidak dapat pesanan, grup Qing Cheng akan hancur. Apa yang kau dapat? Apa? Setelah acara penandatanganan gagal, setelah kau turun jabatan sebagai direktur utama,
saya akan mewakili King Cheng untuk menandatangani kontrak dengan Feng Baobao. Saat itu, aku akan menjadi pahlawan besar bagi King Cheng. Sampai jumpa. Para hadirin, hari ini ada berita mendadak yang akan saya umumkan. Ada seseorang yang demi menguasai grup King Cheng dan memuaskan keinginan pribadi, sengaja menyebarkan kabar palsu. Hari ini, sama sekali bukan. Acara penandatanganan Grup Feng. Berani memasukkan hal seperti ini, sungguh keterlaluan. Siapa orang itu, benar-benar tidak bermoral. Dia itu direktur utama grup King Cheng saat ini, Pei Nanshu. Direktur Pei, Anda harus memberikan penjelasan, menipu media dan publik. Inikah sikap King Cheng, perusahaan tidak bermoral, tidak takut diboikot? Direktur utama Pei, silakan. Aku... Itu Pak Pei. Sekarang ini, apalagi yang ingin kamu sembunyikan? Dia berani membodohi publik. Siapapun tidak bisa dimaafkan. Berikan. Pei Nanshu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Nilai pasar King Cheng tiba-tiba menguap ratusan miliar. Pemegang saham mengeluh, perusahaan mencabut kerjasama. Kalau terus begini, King Cheng akan hancur total. Kakek, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, saya akan mengundurkan diri. Apa gunanya mengundurkan diri sekarang? King Cheng sudah penuh lubang. Kalau tidak bisa menangani, kamu keluar dari keluarga Pei. Pei Nanshu, inilah yang kamu akibat melawan aku. Setelah kamu mengundurkan diri, aku akan menghancurkanmu. Bu Pei, bagaimana kalau memberi suami telepon saja? Kamu masih mengharapkan orang itu? Jangan bilang dia tidak bisa menemukan. Bahkan jika dia benar-benar menemukannya, dia akan mati di sana. Di sana ada satu grup tentara bayaran Suelang menunggunya. Apa kamu benar-benar harus melakukan ini sekejam ini? Kamu diberi muka, tapi tidak tahu malu. Sekarang menyesal sudah terlambat? Cepat umumkan. Jangan buang waktu semua orang. Maafkan aku, Ibu, Ayah. Aku telah mengecewakan harapan kalian. Jiangxi, aku yang menyakitimu. Semuanya. Saya umumkan. Saya umumkan. Acara penandatanganan King Cheng Group secara resmi dimulai. Nona Feng datang. Dari grup Feng? Nona besar Feng. Bagaimana mungkin? Kenapa Feng Baobao ada di sini? Halo semuanya, saya Feng Baobao. Keren kan? Bagaimana caramu melakukannya? Mencari orang dan menyelamatkannya itu mudah. Maaf, tadi ada sedikit masalah. Tapi untungnya, sudah ada yang membantu saya menyelesaikannya. Maaf membuat kalian menunggu. Nona Feng, saya dengar kerja sama King Cheng dan grup Feng itu palsu. Grup Feng bukan hanya bekerja sama dengan King Cheng, tapi akan kerjasama secara mendalam. Saya umumkan, kerjasama antara grup Feng dan King Cheng jangka waktunya dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Dan investasi tambahan dari 100 miliar menjadi 500 miliar. Apa? 10 tahun 500 miliar? Direktur Feng, terima kasih atas kepercayaan Anda pada King Cheng. Tapi saya punya satu syarat tambahan. Direktur Feng, katakan saja, apapun permintaannya, saya Pei Nanshu akan memenuhinya. Oh, benarkah? Saya ingin Anda menyerahkan Jiangxi kepada saya. Apa? Aku ingin kamu menyerahkan Jiangxi padaku. Tidak bisa. Ah masa, lihat situasinya. Dua cewek cantik dari Jinghai sedang saling cemburu. Ini berita besar lagi. Nona Feng, maaf ya. Jiangxi adalah suamiku. Kalau begitu anggap aku tidak bilang apa-apa. Tapi sebelum kerja sama benar-benar terrealisasi, aku ingin Jiangxi menjadi bodyguard pribadiku. Kalau tidak, semua kerja sama batal. Kamu, Tidak masalah, Direktur Feng. Mas, kan? Kamu setuju, kan? Seorang bodyguard. Baiklah. Direktur Pei, kerjasama yang menyenangkan. kerjasama yang menyenangkan. Para media, acara penandatanganan hari ini resmi selesai.
Kamu belum pergi? Jiang She, soal semalam, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Ku harap kau juga. Soal semalam. Kau dan dia ada urusan semalam? Aku dan dia tidak terjadi apa-apa semalam. Apa aku orang seperti itu? Setelah kembali ke hotel tadi malam, seorang pria dan seorang wanita sendirian, aku bilang tidak terjadi apa-apa. Kalian percaya? Hei, jangan asal bicara. Tadi malam kamu basah kuyup. Aku bahkan tidak masuk. Aku hanya menunggu di luar pintu sampai kamu ganti baju. Seorang pria dan wanita sendirian, dan basah kuyup lagi. Nanti di rumah aku akan menghajar kamu. Ini. Pei Nanshu, kali ini kamu beruntung, tapi tidak setiap kali. Selama kamu tidak menyerahkan perusahaan King Cheng dan teknologi intinya, selama itu aku akan membuat kalian tidak tenang. Berhenti. Di depan umum, kamu mau menahanku? Waktu itu aku melepasmu karena istriku. Kali ini kamu masih mau lari? Tidak semudah itu. Jangan sembarangan. Jika kamu menyentuhku, Zhao Xiao tidak akan melepaskanmu. Aku tidak peduli Zhao Xiao atau Ma Xiao. Melawanku hanya ada satu akibat. Aku tidak tahu, di Jinghai ada orang sehebat kamu. Zhao Xiao, Zhao Lin An mau ngapain? Kalau mau mukul anjing, lihat dulu tuannya. Anjingku, udah tanya aku? Dan tuan itu menjijikkan. Gue mukul anjing gak pernah lihat tuannya. Zhao Xi. Beresin dia dalam semenit. Sekte Jiuju. Ternyata ilmu hitam fusang. Pendekar kuno, lumayan jago. Pantesan berani rebut wanita dari pangeran. Pei Nanshu, sini, kau keluar. Aku kasih kau kesempatan. Masuk sendiri. Putuskan kerjasama dengan keluarga Feng. Aku bisa ampuni kalian. Keluarga Zhao, sombong sekali. Keluarga Feng mau kerjasama dengan siapa? Kau juga berani menghalangi. Aku tidak pantas. Kalau Departemen Militer, Maksudnya apa? Departemen Militer punya perintah melarang keluarga Feng kerjasama dengan King Cheng Group. Jika melanggar, dikeluarkan dari Dacia. Larangan militer. Siapa kamu? ini adalah pelaksana militer, Wu Tao. Pak Wu, Keluarga Feng dan perusahaan King Cheng bebas bekerja sama, bahkan militer tidak punya hak untuk melarang, kan? Perusahaan King Cheng produk inti yang dikembangkan kali ini melibatkan bidang medis militer. Ini masalah besar. Sebelum militer selesai mengevaluasi, tidak ada kekuatan manapun yang boleh berhubungan secara pribadi. Pelanggar perintah akan dibunuh. Tidak ada ampunan. kamu, Pei Nanshu, mengerti? Kalau mengerti, segera masuk sendiri. Aku tidak percaya militer adalah pribadi keluarga Zhao. Asalkan persetujuan lolos, perusahaan King Cheng Group tetap bisa bekerja sama dengan keluarga Feng. Kamu pikir bisa mendapatkan persetujuan? Keluarga Zhao kami sudah menguasai seluruh militer, semua hubungan. Kamu masih berharap dapat persetujuan? Sekarang, selain menyerahkan teknologi inti perusahaan King Cheng, kau tidak punya pilihan lain. Dan juga kamu, Feng Baobao. Hari ini, selama aku di sini, kau tidak bisa membawa siapapun pergi. Bocah kurang ajar. Jangan kira kau bisa sedikit seni bela diri kuno, lalu berani sombong di hadapan pangeranku. Aku tidak hanya akan sombong, tapi juga akan menghancurkanmu. Jiang Shi, jangan gegabah. Dia adalah pangeran dari Raja Zhenbei. Raja Zhenbei menguasai satu wilayah. Kekuasaannya luar biasa. Bukan kita yang bisa melawannya. Aku beri kalian waktu 1 hari untuk berpikir. Ingat perkataanku, ayo pergi. Direktur Pei, apakah yang dikatakan Zhao Lin An itu benar? Tidak tahu. Besok seharusnya ada kabar. Kalau melotot terus, matamu bisa copot. Jangan melotot. Bicara. Kamu dengan Feng Baobao apa hubungannya sebenarnya? Demi dia, keluarga Zhao dan tentara pun kau berani ganggu. Aku bersih dan suci, tidak ada hubungan dengannya. Lagi pula, apa itu untuk dia? Itu untukmu. Aku lihat kalian jelas-jelas selingkuh. Aku sama dia benar-benar tidak ada hubungan gelap. Aku sumpah, bahkan kalau dia sekarang telanjang bulat muncul di depanku, aku pasti tidak akan melihatnya. Kak Jiang Shi.
Kamu datang mau apa? Aku takut Zhao Linan balas dendam. Mau tidur di dekatmu biar aman. Jiangshi, kau bilang kalian tidak ada hubungan gelap? Aku difitnah. Penjelasan itu menutupi. Menutupi berarti takut. Takut berarti ada sesuatu. Tidak ada. Ini. Keluar, ini rumahku. Jangan lupa, kita punya kontrak. Selama aku di Jinghai, Kak Jiangxi harus melindungiku. Aku tidak suruh dia ke rumahku, tapi aku sendiri yang datang. Anggap saja kalian beruntung. Kamu? Biasa aja sih, belum sebaik rumahku. Kakak Jiangse, bagaimana kalau kau pindah ke rumahku? Suka tinggal? Tinggallah. Kalau tidak, pergi. Pelit banget. Beneran gak tahu gimana kakak Jiangse bisa suka sama kamu. Kamu? Dua nona manja. Kita tinggal serumah. Kurangin omongan ya. Kakak Jiangse, aku nurut aja. Gak mau ribut sama orang yang dadanya kecil dan gak berlapang dada. Kecil? Oh iya, malam ini aku tidur di mana? Harus dekat-dekat sama kamu. Soalnya aku takut. Lebih baik sih satu kamar. Aku sekarang jadi menteri ruang tamu. Tidur di ruang tamu. Baik, kalau gitu aku temani kau di ruang tamu. Apa? Nggak boleh. Kamu nggak boleh tidur di ruang tamu. Di atas ada kamar. Kenapa nggak boleh? Jangan kira aku nggak tahu. Kamu menikah sama kakak Jiangse itu. Cuma cari tameng. Karena kamu nggak sungguh-sungguh ingin bersamanya. Ya udah kasih aja sama aku. Siapa bilang aku nggak mau? Pokoknya kamu nggak boleh tidur di ruang tamu. Itu aturan rumahku. Kalau nggak mau, keluar. Lagi pula aku mau istirahat. Pilih tidur di atas atau pulang ke rumahmu? Pelit banget, ngobrol bentar aja nggak boleh. Kakak Jiangse, kalau gitu aku naik dulu ya. Kalau nanti malam kamu nggak bisa tidur, kamu naik ke atas cari aku ngobrol ya. Perempuan ini lebih susah dihadapi daripada bencana langit. Kakak Jiangse, biasanya gimana cara latihanmu? Aduh, tangan ini. Gini. Ini rumahku. Kalau mau bercanda mesra, pergi ke tempat lain. Pergi ya pergi. Pelit banget. Kakak Jiangse, ayo kita ke rumahku. Sofa di rumahku besar dan luas. Ayo. Direktur Pei, nggak baik. Baru dapat kabar, persetujuan kerja sama grup dengan keluarga Feng ditolak oleh militer. Tidak disangka, ternyata yang dikatakan Zhao Linan benar. Kalau tidak dapat persetujuan, bagaimana? Kalau tidak dapat persetujuan dari militer perusahaan, tidak akan mendapat investasi dari keluarga Feng kalau rantai modal putus, bukan hanya riset yang gagal. Perusahaan juga akan bangkrut. Direktur Pei, sekarang bagaimana? Ayah Zhao Linan adalah senior di militer. Hubungan keluarga Zhao di militer bukan yang bisa kita samakan. Mungkin aku bisa menemukan 1 atau 2 petinggi militer, tapi aku khawatir juga tidak akan berguna. Apa benar-benar tidak ada cara? Bukan tidak ada. Keluarga Zhao bisa merangkul militer, tapi tidak bisa merangkul dewa perang. Asalkan bisa membuat dewa perang turun tangan, masih ada kesempatan. Dewa perang Daxia, Ning Xuanji. Dewa perang memegang kendali militer, memimpin semua prajurit Daxia di bawah naga agung. Keberadaan di atas segalanya. Aku, Pei Nanshu. Apa kemampuanku? Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya untuk mendapatkan bantuannya? Mungkin perusahaan King Cheng sudah selesai. Hei, tunggu. Kalau yang kalian bicarakan adalah Ning Xuanji, sepertinya aku punya cara. Tuan muda, kau punya cara? Apa hanya perlu mencari Ning Xuanji? Bisa selesaikan masalah ini? Bilangnya gampang. Mau bertemu dengan dewa perang itu tidak mudah. Kau tahu tidak? Dewa perang di markas militer. Banyak urusan yang harus ditangani. Mana mungkin hanya karena seorang Qing Cheng untuk mendapatkan audiensi istimewa darinya. Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang kau ingin menemuinya. Dia tidak berani tidak menemuimu. Kau ambil giok ini, katakan saja cari Ning Xuanji. Dia pasti akan menemuimu. Jiangshi, kau bercanda apa? Hanya giok murahan. Bisa membuat dewa perang datang sendiri menemuiku. Siapa yang percaya kalau bilang begitu? Aku percaya. Hei, kalian gila. Mana mungkin dia kenal dewa perang? Manajer Pei, percayalah pada tuan muda sekali ini. Iya, Kak Jiangse sudah bilang. Kalau bisa ketemu, pasti bisa ketemu. Kalian? Kau kenal dewa perang? Kenapa kau sendiri tidak pergi? Harus aku yang bawa benda ini pergi. Aku.
Guru. 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 Bisa tidak lebih pelan? Guru, nikahi aku dong. Guru. Kalau kau terus begini, aku pukul kau. Aku tidak bisa menemuinya. Kalau aku menemuinya, akan merepotkan. Pokoknya percayalah padaku. Dia pasti akan menemuimu. Kau tidak mau menemuinya. Aku yang temuinya. Aku percaya Kak Jiangxi tidak akan membohongiku. Barang yang diberikan suamiku padaku, bukan urusanmu. Aku benar-benar gila. Dan aku bisa percaya. Omong kosongnya. Direktur Pei, kamu seharusnya percaya pada suamimu sekali, dia sangat hebat. Fang Lan, menurutku kamu juga gila. Itu dewa perang dari militer. Pelindung seluruh Daxia. Hanya dengan pecahan giok ini, atas dasar apa Jiang She bilang bisa bertemu dengan dewa perang? Direktur Pei, pesta Tuan Feng. Bukankah suamimu yang membantumu? Nona Feng diculik. Bukankah suamimu yang menyelamatkannya? Suamimu sangat hebat. Berhenti, area militer terlarang. Dilarang masuk, jangan masuk. Kami mencari dewa perang. Berani, Dewa Perang sibuk dengan urusan militer. Mana bisa seenaknya kamu ingin bertemu? Kami tidak sembarangan. Aku ada tanda bukti. Area militer terlarang. Tuan Pelaksana. Apa yang ribut? Tuan Pelaksana, saya adalah presiden dari grup Qing Cheng, Pei Nanshu. Saya sengaja datang untuk bertemu dewa perang. Dewa perang tidak punya waktu. Kalian pulang saja dulu. Tuan Pelaksana, saya benar-benar ada urusan penting yang perlu bantuan. Dewa perang. Saya punya tanda bukti dari dewa perang. Tanda bukti? Ini? Token giok? Bagaimana kalian mendapatkannya? Direktur Pei benar-benar manjur. Giok ini diberikan suamiku kepadaku. Sekarang aku bisa bertemu dengan dewa perang kan? Hemfa, berani sekali. Berani menyamar sebagai aku, token giok dari markas militer. Berani datang ke markas militer. Menipu orang, tangkap dia, tangkap dia. Tuan Pelaksana, token giok ini dari keluarga kami diberikan oleh menantu laki-laki. Tidak mungkin palsu. Keras kepala, tangkap dia. Tahu dari awal seharusnya tidak percaya omong kosongnya. Tuan Pelaksana, tolong lihat baik-baik, menantu laki-laki kami pasti tidak akan menipu. Maksudmu aku bahkan tidak bisa mengenali token giok khusus dari markas militer? Benda sepertimu di lapak barang antik di luar bisa membeli banyak. Ini, token giok dewa perang. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Berani menyerang, pelaksana ini, berani sekali, tangkap dan siksa dia. Direktur Pei cepat telepon menantu laki-laki. Suruh dia datang menyelamatkan kita. Menyerang pelaksana ini bahkan dewa pun tak akan berguna. Hancur kali ini benar-benar akan dibunuh oleh Jiang Shi. Berhenti. Tuan Tianlong. Liu Shan, kau mau berontak? Tidak, Tuan Tianlong. Bukan aku. Ada yang memalsukan lencana datang untuk membunuh. Kau buta? Keaslian lencana ini tidak bisa kau bedakan? Orangnya, yang mengirim lencana, bahwa aku menemuinya? Mereka berdua itu. Letakkan senjata. Kalian berdua. Lencana ini, bagaimana kalian mendapatkannya? Suamiku yang memberikannya. Dia bilang, bawa lencana giok ini ke markas militer, kau bisa menemui dewa perang perusahaan, Qing Cheng. Maka bisa lolos persetujuan militer. Persetujuan militer? Ya, perusahaan Qing Cheng selalu bekerja sama dengan militer. Hanya saja, baru-baru ini persetujuan ditolak. Sangat membutuhkan persetujuan militer. Jika tidak, perusahaan Qing Cheng akan hancur. Karena sudah ditolak, itu pasti berarti tidak bisa lolos. Persetujuan militer kami selalu sangat ketat, tapi dengan lencana ini. Kalian bisa datang besok untuk peninjauan ulang. Wewenang lencana giok ini setinggi itu. Wewenang lencana ini lebih tinggi dari yang kalian bayangkan. Begitu, hari ini kalian pulang dulu. Siapkan semua dokumen, besok, rapat militer setelah datang, bisa langsung. Baik. Tuan Tianlong Klan Zhao, Raja Zhenbei pernah memberi isyarat bahwa persetujuan perusahaan Qing Cheng jangan sampai lolos. Bajingan. Siapa Raja Zhenbei? Berani ikut campur urusan militer?
Aku bilang padamu, pemilik di balik lencana ini, bahkan jika dewa perang datang harus bersujud. Apa? Tuan, lencana giok dewa perang telah muncul. Apa? Guruku telah keluar gunung. Kak Jiangxi lihat, kakinya cantik enggak? Mau coba pegang? Cantik. Kalian lagi ngapain? Oh ya, apakah kamu melihat Ning Xuanji? Belum. Tapi kami bertemu Tuan Tianlong dari militer. Dia sudah menerima giok itu. Dia juga bilang, asalkan kualifikasi grup tidak bermasalah, besok bisa pergi ke sidang ulang militer. Kalau begitu, tidak masalah. Meski begitu, tapi kemungkinan besar, pergi pun tidak akan lolos. Asalkan Tianlong menyerahkan giok itu, pasti bisa. Jiangxi, kamu terlalu berpikir sederhana. Dengan kekuatan dan cara istana Zhenbei, kita harus siap dengan skenario terburuk. Saya percaya Kak Jiangxi. Saya juga percaya Tuan. Dia bilang tidak apa-apa. Pasti bisa dilakukan. Kalian kenapa begitu optimis? Sangat percaya padanya. Seberapa dalam air di militer? Tidak ada yang tahu. Guru. Aku kangen banget sama kamu. Xiaoji. Kamu kok datang ke sini? Jiangxi, jelaskan padaku. Siapa lagi dia? Kamu seharusnya di markas militer. Ngapain ke sini? Tentu saja kangen guru. Sudah jam berapa ini? Kamu masih main perempuan di sini? Kalau besok rapat militer gagal disetujui, kita benar-benar selesai. Dia sudah datang, pasti tidak masalah di markas. Kamu bilang tidak masalah, berarti tidak masalah? Dia adalah dewa perang markas. Direktur Pei, aku tetap percaya pada Mas. Kamu, Kakak Jiangxi, siapa dia? Oh, dia. Muridku. Ning Xiaoji. Ning Xiaoji? Namanya jelek sekali. Lepaskan Kakak Jiangxi. Awas, aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari Jinghai. Si jelek, lepaskan guruku, jika tidak, aku akan menghapus keluarga Feng dari Jinghai. Kamu lepaskan dia, kamu lepaskan Kakak Jiangxi. Lepaskan. Kalian berdua jangan bertengkar. Lepaskan. bajingan ini, udah mau mati aja, pikirinnya cuma main perempuan. Direktur Pei, ini juga menunjukkan Mas kita memang hebat. Jangan cuma lihat aja. Ayo rebut mereka. Kamu istri sah. Kamu tahu nggak? Tapi aku nggak bisa. Aduh, pusing deh. Kamu belajar dariku. Mas? Mas, Guru, Mas, guru, Mas, guru, guru, Mas, Mas, Kakak Jiangxi. Ada yang bisa tolong aku nggak? Jiangxi, aku merasa masalah ini tidak bisa diandalkan. Sebuah plakat giok usang. Bagaimana mungkin membuat kita bertemu dengan dewa perang? Pei Nanshu, kalian benar-benar berani datang ya? Menurutku kalian sudah bertekad bulat untuk melawan Tuan Zhao, kan? Aku tidak ingin melawan siapapun. Aku hanya ingin mendapatkan persetujuan, melindungi Qing Cheng Group. Sayang sekali ya, kamu tidak akan punya kesempatan ini. Zhao Lin'an, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin menghancurkan kalian. Wajah pucat, yang kamu andalkan keluarga Feng dan Qing Cheng Group di hadapan Tuan Zhao sama sekali tidak berarti mudah dihancurkan. Cih, kamu sekarang boleh saja sombong. Sebentar lagi akan aku buat kamu tahu bagaimana rasanya mati. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengancam guruku? Pei Nanshu, lepaskan perjuangan yang sia-sia itu. Keluarga Zhao kami kaya dan berkuasa. Ayahku adalah senior di Departemen Militer. Menghadapi kalian lebih mudah daripada membunuh seekor semut, bahkan lebih sederhana. Sekarang kamu hanya perlu menyerahkan teknologi inti perusahaan. Aku jamin kalian akan selamat. Jika tidak, kalian semua mati. Zhao Lin'an, kamu menjadikan markas militer alat pribadi keluargamu Zhao.
Apa kau tidak takut kami melaporkannya ke atas? Melapor? Melapor kemana? Seluruh markas militer, kecuali Dewa Perang, semuanya orang keluarga Zhao. Bahkan, jika engkau melapor ke langit, apa yang bisa engkau lakukan? Bodoh? Sekarang kau tahu kekuatan Tuan Zhao, kan? Sayang kecil, setelah Tuan Zhao membereskan mereka, kau akan membayar harganya. Markas militer Daxia sangat disiplin. Mana mungkin keluarga Zhao bersekongkol dengan mereka? Dewa Perang juga sangat membenci kejahatan, tegas memisahkan urusan pribadi dan umum. Keluarga Zhao menggunakan atas nama markas militer untuk berbuat jahat, tidak takut dia tahu? Maksudmu melawan keinginan keluarga Zhao, ya? Ya, bagaimana? Wu tahu, kau cuma nonton. Ayo bertindak. Baik, Tuan Zhao. Mau apa kalian? Kamu sialan, di bawah pimpinan Tianlong, Wakil Komandan Yan Ming. Ini area penting markas militer, mana boleh main tarik pistol? Wu Tao, kau mau memberontak? Nona kecil, aku lihat kamu. Sepertinya agak familiar. Kita pernah bertemu? Wakil Komandan Yan, orang-orang ini masuk markas tanpa izin. Aku suruh Wu Tao tangkap mereka. Tidak salah, kan? Zhao Linan, ayahmu, Raja Zhenbei, adalah veteran pensiunan markas militer. Dia datang, aku masih bisa hormati dia. Tapi kau ini apa? Berani mengatur anak buah markas militer? Maaf, apakah kamu Nona Pei Nanshu? Ya. Nona Pei. Ini adalah dokumen yang sudah ditandatangani langsung oleh Dewa Perang. Audit perusahaan Anda di markas militer semuanya lulus. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana Dewa Perang bisa mengurusi hal kecil seperti ini? Ya, Tuan. Apakah Anda salah? Kamu ini siapa? Berani ikut campur urusan militer saya? Zhao Linan. Saya menyarankanmu urusan yang bukan hakmu jangan campur tangan. Urusan yang bukan hakmu untuk tanya kurangi bertanya. Nona Pei, ambil dokumen ini, Tuan. Perusahaan Qingcheng ke depannya semua proyek yang dijalankan militer saya tidak hanya tidak akan campur tangan tetapi juga akan mendukung penuh. Benarkah? Itu bagus sekali. Terima kasih Dewa Perang. Terima kasih Wakil Jenderal Yan. Kan ku bilang, militer tidak buta. Dewa Perang bukanlah orang yang bodoh dan tidak kompeten. Nona muda, kamu benar. Dewa Perang tidak hanya tegas membedakan urusan pribadi dan umum, tetapi kemampuannya juga sangat luar biasa. Saya, meskipun lebih tua darinya, tetapi terhadap Dewa Perang saya hanya memiliki kekaguman. Lihat, kan sudah kubilang tidak masalah. Apa yang dikhawatirkan? Tidak menyangka, jade token kamu ini sungguh efektif ya. Tentu saja. Kakak Jiangxi hebat. Kalau begitu urusan sudah selesai, saya antar kalian keluar. Silakan. Tunggu. Zhao Linan, apalagi yang kamu mau? Mengerti? Saya curiga surat persetujuan Dewa Perang milikmu itu palsu. Zhao Linan, kamu bohong. Tahu tidak apa yang kamu katakan? Tentu tahu. Dewa Perang menduduki posisi tinggi, setiap hari harus menangani berapa banyak urusan besar militer. Bagaimana mungkin demi proyek kerja sama kecil, juga perlu disetujui sendiri. Benar. Zhao Linan benar, atau palsu bukan hakmu untuk mempertanyakannya, karena kamu tidak layak. Dia tidak layak. Kalau aku, Yan Ming, aku adalah Tuan Macan Putih, Wakil Komandan Pengawal setara denganmu. Apakah aku berhak meragukan dokumen ini? Wang Lun. Dokumen ini adalah yang ditandatangani langsung oleh Dewa Perang Jenderal Tianlong diutus khusus untuk mengantarkannya. Kalau tidak percaya, tanya sendiri. Tidak perlu tanya, itu adalah dokumen palsu. Orang, sini. Tangkap mereka semua. Wang Lun, kamu mau memberontak? Yang memberontak adalah kamu, kedudukan Dewa Perang sangat terhormat. Mana mungkin untuk proyek kecil, pergi menyetujui sendiri? Menurutku, dokumen ini adalah palsu buatanmu. Yan Ming, kamu bersekongkol dengan Pei Nanshu memalsukan dokumen militer. Berani sekali kamu. Mengabaikan hukum militer, merugikan kepentingan militer Yan Ming, aku bisa menembakmu di tempat. Kamu? Dan kalian semua bersekongkol dengan mata-mata militer, berusaha merusak militer, juga merupakan hukuman mati. Pei Nanshu, sudah aku bilang, kamu tidak bisa melawanku. Tadi kalau kamu patuh, menyerahkan teknologi inti, kalian masih bisa selamat memaksa. Jadi begini. Sekarang, mati sajalah. Hahaha, Tuan Zhao bijaksana.
Sekarang mereka sudah tertangkap semua. Dengar perintahku bahwa semua orang ini masukkan ke penjara militer. Tunggu pengadilan. Coba siapa yang berani. Kamu berani melawan? Percaya atau tidak, aku akan menembakmu di sini. Aku hitung 3, letakkan senjatamu kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Dia kelihatan akrab. Wakil Komandan Wang. Dia satu kelompok dengan mereka, tidak punya latar belakang. Gadis kecil, kalau tidak menyerah, aku tembak kau. Kamu berani melukai Wakil Komandan Wang. Dia berani menodongkan pistol padaku. Bahkan, jika aku membunuhnya pun tidak berlebihan. Ini adalah markas militer, melukai Wakil Komandan Pengawal. Hanya itu saja. Sudah cukup membuat kalian mati tanpa tempat dikubur. Tuan Baihu, musuh menyerang markas militer. Musuh telah melukaiku, mohon segera datang untuk menumpas. Pei Nanshu Tuan Baihu datang sendiri. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa melindungimu. Apalagi dokumen persetujuan palsu. Bahkan jika asli, kalian tetap akan mati. Pei Nanshu, kamu tidak hanya gagal menyelamatkan perusahaan. Sekarang bahkan nyawamu pun tidak bisa selamat. Ini benar-benar berakhir. Begitu Tuan Baihu datang, kita pasti mati. Tenang, ada Xiaoji. Kita lihat saja dia. Masih bicara sombong. Sudah kubilang ini di mana? Ini markas militer. Masih ingin lolos dengan selamat. Kamu pikir kamu adalah Tuan Dewa Perang. Sekarang berlutut dan memohon padaku. Aku jamin nanti kalian mati dengan cepat. Dewa Perang. Bahkan jika dia sendiri berdiri di sini, aku suruh dia berlutut. Dia tidak berani berdiri. Benar. Sombong sekali. Siapa yang berani membuat tuan markas militer berlutut? Hei, Tuan Baihu. Mereka itu. Tuan Baihu. Mereka bersekongkol dengan pengkhianat Yan Ming, memalsukan dokumen militer, dan juga melukai wakil komandan pengawal pribadimu. Bahkan menghina Tuan Dewa Perang. Orang ini sangat sombong. Mengatakan bahwa jika Tuan Dewa Perang datang, dia harus berlutut dan bersujud padanya. Tuan Baihu, jangan dengar omongannya. Bukan begitu keadaannya. Diam, Yan Ming. Aku belum bertanya. Kau tidak berhak bicara. Nah, kaulah itu yang membuat Tuan Dewa Perang berlutut. Benar, apalagi berlutut. Akulah yang memukulnya. Dia harus menerimanya. Hahaha. Mulutmu keras ya. Panggil orang. Patahkan semuanya. Patahkan keempat anggota tubuhnya. Tusuk tulang selangkanya. Masukkan ke penjara militer. Siksa selama 3 hari. Sampai di sini. Aku akan menginterogasinya pelan-pelan. Baihu, belum diadili sudah disiksa. Kau benar-benar mengabaikan hukum militer. Coba tebak, jika Tuan Dewa Perang tahu, apa yang akan terjadi padamu? Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Berani memanggil nama Tuan langsung. Hahaha, gadis kecil. Kau sangat paham hukum militer kami ya? Sayang sekali. Hari ini Tuan Dewa Perang tidak di markas. Hukum militer ini, akulah yang berkuasa. Kerjakan. Sekelompok bocah manis mencari mati. Biarkan aku yang menghadapimu. Kalian habis, Tuan Baihu sendiri yang turun tangan. Kalian semua akan mati. Bisa mati bersamamu. Aku tidak menyesal. Kakak Jiangxi, aku juga. Kalian tenang saja. Dia adalah muridku. Pasti tidak akan kalah. Pantas saja muridku. Pukulannya bagus. Guruku yang mengajar dengan baik. Wang Lun, perintahkan 3 pasukan. Katakan ada musuh menyerang markas. Suruh mereka berkumpul cepat. Aku ingin mereka dan keluarga mereka 9 klan. Habis dibasmi. Ya? 3 pasukan. Jiangxi, kali ini kau harus mati, mau tidak mau. Bukan hanya kau, bahkan
keluargamu juga harus ikut mati. Tuan Baihu, 3 pasukan itu persenjataan yang hanya dikerahkan saat perang, sekarang mengerahkan agak terlalu berlebihan, kan? Yan Ming, kalau masih banyak bicara, aku akan bunuh kau juga. Baihu, kau gila. Kau berani mengerahkan persenjataan 3 pasukan? Aku memang gila. Hari ini tidak ada yang bisa pergi dari sini, termasuk keluarga kalian. Aku akan membasmi satu persatu. Tuan Baihu, 3 pasukan sudah siap berkumpul. Silakan berikan perintah. Baihu, masih ada secercah harapan. Jangan keras kepala. Apa kau dewa perang? Berani mengajariku? Perintahkan. Suruh 3 pasukan bunuh semua pemberontak ini di sini. Aku tidak mau ada yang tersisa. Ya. Sepertinya hari ini benar-benar harus mati di sini. Ayam kecil, kuserahkan padamu. Tunjukkan dirimu. Siap, Guru. Bagaimana? Kalian mau berubah wujud? Kukatakan, hari ini siapapun jangan berharap bisa utuh keluar hidup-hidup dari sini. Kalau begitu, aku ingin coba lihat. Baihu. Tuan Dewa Perang. Apa? Dia adalah dewa perang Daxia, Ning Xuanji. Cepat mundur. Ning Xiaoji adalah Ning Xuanji. Baihu, kau bikin panggung besar sekali. Berani mengerahkan 3 pasukan. Siapa yang memberimu keberanian? Tuan Dewa Perang. Baihu bodoh. Mohon ampun, Tuan. Hukuman mati diampuni. Tapi hukuman lain tetap ada. Aku, Dewa Perang, mengingat jasamu dulu, ku ampuni kau dari kematian. Maka, ku copot jabatan jenderalmu. Pergi jaga perbatasan. Baihu menerima perintah. Dan kau, Zhao Lin An, kau jadikan markas militer seperti ruang pribadi keluargamu. Berapa banyak kepala yang bisa kau potong? Ah, ini, Tuan Dewa Perang, lihat ayahku. Demi senioritas di militer ampuni aku kali ini, ya. Ho HMPHM, senior militer. Bahkan jika ayahmu, Raja Zhenbei, ada di sini, aku juga tidak akan memberi kelonggaran. Tangkap dia dan masukkan ke penjara. Tunggu keputusan. Ya. Guru, tadi aku bagus kan? Sangat bagus. Kakak Jiangxi hebat sekali. Hei, ini urusanku yang berhasil. Kenapa kau tidak memujiku? Lagi pula guruku, memang hebat. Itu tidak diragukan. Bisa mengajar murid seperti ini kakak Jiangxi yang paling hebat. Dewa Perang Daxia adalah murid Jiangxi dan sangat mengaguminya. Jiangxi, kau sebenarnya siapa? Rencana pangeran gagal, Tuan Putra ditahan di penjara militer. Apa yang terjadi? Semuanya berjalan sesuai rencana. Siapa sangka Ning Xuanji tiba-tiba ikut campur muncul, mendukung Pei Nanshu. Tidak hanya lulus persetujuan dari grup Qingcheng, tetapi juga menahan Tuan Putra. Ning Xuanji. Pei Xiaojie membawa token saya ke militer untuk menyelamatkan anakku. Baik. Tuan Tianfeng. Zhao Huai bertemu Tuan Tianfeng. Zhao Huai, klan Tianfeng kami telah diam-diam mendukung klan Zhao kalian selama bertahun-tahun. Sekarang, pasukan Fusang kami berkumpul di perbatasan. Siap untuk bergerak, jangan sampai kehilangan kesempatan. Tuan Tianfeng. Kali ini, Ning Xuanji campur tangan, menghancurkan klan Zhao kami, rencana menguasai medis militer. Dengan demikian, sepertinya harus membuat rencana lain. Tidak bisa menunggu. Tapi, perang antara dua negara. Tentara Daxia, logistik medis bermasalah. Pasti akan kalah seperti longsor. Kamu pasti mengerti logika ini. Tuan Tianfeng, tapi klan Zhao kami sudah kehilangan kesempatan, khawatir militer Daxia tidak akan ada masalah lagi. Logistik tidak bermasalah, tapi jika Raja Daxia tiba-tiba mati mendadak. Bagus sekali. Raja terus meminum obat khusus dari militer. Jika Raja mati, saya bisa memanfaatkan kesempatan menjebak Ning Xuanji pada saat itu. Tidak hanya bisa menyingkirkan Raja, tetapi juga bisa menyingkirkan Dewa Perang Daxia sekaligus. Seluruh Daxia, tidak ada yang bisa menghentikan Fusang mengarahkan pedang ke Daxia. Suatu hari nanti, jika Fusang kita mencaplok Daxia, klan Zhao kalian akan menjadi pengikut setia. Hahaha. Feng Baobao, urusan sudah selesai.
Kenapa kamu belum pergi? Sebagai mitra penting dari grup King Cheng, aku datang bertamu. Tidak boleh. Pulang, aku ada urusan dengan Jiangshi. Kebetulan, aku juga ada urusan dengan kakak Jiangshi. Jiangshi, katakan padaku dengan jujur. Siapa sebenarnya dirimu? Bukankah sudah kukatakan? Aku bisa dibilang setengah penguasa Kunlun, guru dari Dewa Perang Ning Xuanji. Dulu kupikir kamu hanya membual. Aku bersumpah, aku tidak pernah membohongimu. Kalau begitu, bukankah aku istri penguasa Kunlun? Tentu, Kakak Jiangshi, penguasa Kunlun, boleh menikahi berapa istri? ini. Tidak ada aturan tertulisnya. Kamu mau menikahi 2? Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Ayam kecil, Kalau mau menikah, harus termasuk aku. kok kamu datang lagi? Bukankah kusuruh kamu tetap di markas militer? Kali ini aku datang untuk urusan dinas. Besok adalah jamuan naga, Pei Nanshu dan Feng Baobao keduanya termasuk yang diundang. Aku datang untuk mengantar undangan. Jamuan naga? Benar. Jamuan naga diadakan oleh penguasa naga, khusus untuk memberi penghargaan kepada mereka yang berjasa bagi Daxia. Bisa diundang ke jamuan itu? Pei Nanshu, Feng Baobao, keluarga kalian berdua sepertinya akan meroket tinggi. Bagus sekali. Ini semua berkat guruku. Jiangshi, terima kasih ya. Kakak Jiangshi, kamu begitu baik padaku. Aku tak bisa membalas. Bolehkah aku menjadi istrimu? Sudahlah, jangan bercanda. Cepat bersiap-siap, besok ikut aku ke jamuan. Zhao Xiao, semuanya sudah selesai. Tenanglah, Longzhu sudah mati. Tinggal menunggu Ning Xuanji dan yang lain masuk ke perangkap sendiri. Tuduhan membunuh Longzhu. Siapapun tidak akan bisa membersihkan diri. Selanjutnya, tidak ada yang bisa menghalangiku langkah keluarga Zhao. Perjamuan Longzhu adalah milik keluarga Zhao, perjamuan penobatan. Zhao Xiao, kalau grup King Cheng bagaimana? Aku tahu pikiran kalian berdua, ayah dan anak. Setelah ayahku naik tahta, grup King Cheng yang kecil akan kuberikan kepada kalian. Hahaha, terima kasih, Zhao Xiao. Kalau begitu, selamat lebih dulu untuk Pangeran Selamat untuk Zhao Xiao yang akan menjadi penguasa baru Daxia. Selamat, hahaha. Ayah, Menghadap pangeran. Hah? Ayah? Bagaimana caramu bicara? Ini Tuan Longzhu. Ya, aku sudah pikun, menghadap Tuan Longzhu. Hahaha. An-Er, apakah semuanya sudah diatur? ayah tenang. Semuanya sudah siap di dalam dan di luar. Tempat acara, semua adalah orang-orang keluarga Zhao. Begitu mereka berani masuk, bisa kita tangkap semua. Hari ini adalah hari kematian mereka. Baik, hahaha. Datang tepat pada waktunya. Zhao Linan saat ini seharusnya ditahan di penjara militer, kan? Bagaimana bisa muncul di sini? Bahkan Raja Zhenbei Zhao Huai juga ada. Sepertinya jamuan naga ini adalah jamuan yang menjebak. Dewa Perang, lama tidak bertemu. Zhao Huai, melepaskan secara ilegal narapidana yang ditahan militer. Kau tahu seberapa besar kesalahan ini? Kau ingin menemani putramu di penjara di militer? Bersalah, Ning Xuanji, kau salah. Yang bersalah bukan kami, melainkan kalian. Zhao Huai, apa maksudmu? Ning Xuanji, kau sebagai Dewa Perang Daxia, diam-diam bersekongkol dengan King Cheng Group dan keluarga Feng Jianghai, berniat memberontak dan membunuh Raja Naga, bersalah karena pengkhianatan. Kalian semua, cepatlah berlutut dan terimalah kematian. Apa? Membunuh Tuan Naga? Zhenbei Wang, ini masalah serius. Ada bukti? Ingin bukti? Baik. Panggil orang. Ning Xuanji, Tuan Naga kemarin telah mengonsumsi yang disediakan oleh Departemen Militer kalian obat khusus, langsung tewas keracunan. Abu ini adalah buktinya. Kurang ajar. Memfitnah Dewa Perang, mengutuk Tuan Naga. Siapa yang memberimu keberanian? Kutukan? Para hadirin, ini adalah sampel obat khusus laporan data dari laboratorium grup King Cheng. Setelah diuji, sampel mengandung komponen beracun yang mematikan, sangat menular. Tuan Naga kemarin setelah
mengonsumsi obat ini tewas keracunan. Untuk mengendalikan penyebaran virus, terpaksa kami mengkremasi jenazah Tuan Naga, Ning Xuanji. Persetujuan dari grup Qing Cheng adalah yang kamu setujui sendiri. Bagaimana kamu menjelaskannya? Omong kosong. Zhao Linan, jangan memfitnah orang baik. Bagaimana mungkin grup King Cheng meracuni Tuan Naga? Sudah kuduga kalian akan mengingkari dengan tegas. Selain bukti fisik, saya juga punya saksi. Para tuan, nama saya Pei Xiaojie. Saya dari grup Qing Cheng, sepupu Pei Nanshu. Sepupu? Benar, sayalah yang menemukan konspirasi mereka. Saya menyusup ke laboratorium grup, mencuri sampel, dan memberikannya kepada Tuan Zhao. Tujuannya adalah membongkar mereka, kebenaran pengkhianatan mereka. Saya terlambat selangkah. Saya merasa bersalah kepada Daxia. Kamu... Ning Xuanji, saksi dan barang bukti sudah lengkap. Apa kamu mengaku bersalah? Ning Zhenshen, kamu harus beri kami penjelasan. Kamu adalah prajurit perang Daxia sudah di bawah 1 orang di atas 10.000 orang tetapi malah merebut tahta. Tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Tunggu sampai aku kirim mereka ke penjara militer. Setelah diadili, semua kebenaran pasti akan terungkap. Selesai. Ini benar-benar selesai. Naga Agung sudah mati. Sekarang, benar-benar tidak ada cara untuk membuktikan kita tidak bersalah. Jika tahu begini, kenapa dulu begitu? Dulu jika kamu Qing Cheng Group dengan patuh kepadaku, bukankah tidak akan ada masalah sebanyak ini? Benar, semua ini adalah karena perbuatanmu sendiri. Ning Xuanji, sekarang aku memerintahkanmu serahkan tanda militer mengaku bersalah dan terima hukuman. Atau aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Guru, bagaimana? Sungguh rencana yang bocor tidak setetes pun rangkaian tipuan dalam tipuan. Tapi sangat disayangkan kalian bertemu dengan aku. Masih ngomong kosong. Naga Agung sudah mati. Mati tanpa saksi. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa Naga Agung sudah mati? Siapa yang memberitahumu? Kamu gila? Masih keras kepala. Abunya ada di sini. Apa kau bisa menghidupkannya kembali? Siapa bilang orang mati tidak bisa hidup kembali? Aku tidak salah dengar kan? Maksudmu adalah kamu bisa menghidupkan kembali penguasa naga? Apa kamu dewa yang bisa mengendalikan hidup dan mati? Bagus sekali, kamu ternyata tahu aku dewa. Tuan Zhao, menurutku dia sudah diambang kematian ketakutan sampai mulai bicara ngaco. Hahaha. Jiangshi, ini bukan waktunya. Kamu masih bercanda? Nyawamu hampir hilang. Menurutku mereka lucu sekali. Sifu, aku tahu kamu sakti. Hanya saja soal menghidupkan orang mati, bukan hanya mereka tidak percaya, bahkan aku juga merasa mustahil. Kakak Jiangshi, aku percaya padamu. Tapi yang kamu katakan kali ini terlalu keterlaluan. Sebenarnya, bangkit dari kematian. Bagiku bukanlah hal yang sulit, tapi tergantung apakah aku mau. Aku sudah hidup puluhan tahun. Aku rasa sudah banyak melihat keajaiban hidup kembali, setelah mati benar-benar dongeng belaka belum pernah terdengar. Ayah, jangan buang-buang waktu dengannya. Yang penting, balas dendam untuk penguasa naga. 2 pilihan. Menyerah, pergi ke penjara militer, menunggu hukuman, atau mati di sini. Tapi, aku bisa memberi kalian sedikit peringatan. Sebaiknya mati di sini. Kalau tidak, aku akan membuat kalian hidup lebih menderita daripada mati. Sungguh menakutkan. Kalau begitu, aku pilih yang ketiga. Menghidupkan kembali penguasa naga. Jiangshi, kamu kurang ajar. Dasar kurang ajar. Cepat lepaskan tangan kotormu. Bangsat, kamu membunuh Longzu, itu belum cukup. Sekarang kamu juga menghina abu jenazahnya. Kalian cari mati, ya? Benar-benar gila. Harusnya dia dibunuh di tempat. Benar, orang ini terlalu sombong. Kalau tidak dibunuh, tidak akan menenangkan arwah Longzu di surga. Mas Jiangshi, kali ini kita kelewatan. Tadi saja hampir mati, sekarang mayatnya aja nggak utuh. Guru, kamu. Tidak menyangka pada akhirnya hasilnya tetap begini. Jiangshi, aku tadinya ingin bermain-main denganmu. Tidak kusangka kamu begitu terburu-buru mati. Menghemat banyak masalah bagiku. Kakakku sayang, kamu tenang saja. Setiap kali hari raya, aku pasti suruh orang bakar banyak uang kertas untukmu. Uang kertas? Mending simpan saja bakar untuk dirimu sendiri. Masa kamu bisa menghidupkan Longzu lagi? Tebakanmu benar. Sebentar lagi,
kakak ipar, akan kasih kamu bunga kecil. Tiangang, Disha, Beidou, Zusheng, Fle, Unki. Ini, Longzu, Apakah dia benar-benar bisa menghidupkan kembali Tuan Naga? Tidak mungkin. Di dunia ini, tidak mungkin ada ilmu menghidupkan orang mati. benar. Ini tipuan mata. Betul sekali. Ya, Dia sebelumnya menggunakan cara ini menipu Serikat Naga Merah. Ini adalah ilusi. Jangan sampai tertipu, semuanya. Kita terkena ilusi. Berani sekali. Berani pada kami menggunakan tipuan dunia persilatan. Kamu pikir punya berapa nyawa? Mati di tanganku. Jiangxie, kau pikir bisa membodohi hantu? Tidak peduli seberapa kau menunda, kau tetap akan mati. Pasukan berbaris, api perang bagaikan gunung, hidup mati terbalik, roh kembali. bagaimana abu jenazahnya hilang? apakah dia benar-benar bisa menghidupkan orang mati? Omong kosong, dia hanya ingin merusak bukti untuk melepaskan diri dari tuduhan. Ternyata si kecil manis ini punya maksud seperti itu. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu di sini. Baik itu membunuh penguasa negara, maupun menginjak-injak abu jenazah, satupun dari itu bisa membuat kalian mati tanpa sisa. Hei, orang-orang. Hukum para pemberontak ini di tempat. Guru, bagaimana? Bagaimana? Dia hanyalah penipu. Apa yang bisa dia lakukan? Salahmu sendiri memilih pihak yang salah. Siapapun yang melawan keluarga Zhao harus mati. Oh, ya? Kau anggap Daxia sebagai milik keluargamu saja? Tentu saja. Tuan Naga benar-benar hidup kembali. Jiangxi, apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin Tuan Naga tidak mati? Dia mati tapi aku menghidupkannya kembali. Tapi tadi aku melihatnya telanjang, tidak sopan. Jadi aku menyuruhnya pergi. Palsu, semuanya palsu. Diam, pengkhianat. Terima kasih, Guru, atas anugerah kehidupan kedua. Jika bukan karena Guru, aku pasti akan mati dengan penyesalan. Tuan Naga, cepat bangun. Tuan Naga, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Itu Zhao Huai. Zhao Huai mengirimkan racun, dia ingin merebut kekuasaan dan menggantikan posisiku sebagai Tuan Naga. Dasar bajingan, beraninya kau. Raja Zhenbei, kamu berani memanipulasi dan membalikkan kebenaran? Ternyata kamu yang merebut kekuasaan? Hahaha. Benar, aku yang membunuh Tuan Naga. Lalu kenapa? Zhao Huai, kau membunuhku dan memfitnah Dewa Perang Ning. Aku akan mengumumkan ke seluruh dunia kejahatanmu dan memusnahkan seluruh keluargamu. Memusnahkan keluargaku? Tuan Naga, apa kau benar-benar berpikir kalian bisa pergi hidup-hidup? Kau bangkit sekali lagi, lalu apa? Kau bangkit sekali, aku bunuh kau sekali serang. Seluruh pesta dari dalam keluar semua adalah orang keluargaku Zhao. Kalian semua mati di sini. Jiangxie, semua ini disiapkan untukmu ahli tingkat Grandmaster. Tingkat Grandmaster. Kenapa? Takut? Apa kau terlalu meremehkanku? Masih pura-pura di sini ahli tingkat Grandmaster. Satu orang bisa melawan 10.000, membunuhmu seperti membunuh anak kecil serang. Bunuh mereka semua. Guru, lindungi naga, Master serahkan padaku, di sini baik. Jiangxie, Ning Xuanji, jatuh. Bahkan jika kau berlutut, memohon padaku. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Ning Xuanji, kau ahli tingkat transenden. Aku mengikuti guruku selama bertahun-tahun. Jika belum mencapai tingkat transenden, aku pasti sudah diusir dari sekte Zhao Huai. Aku sarankan kau, lebih baik bunuh diri sekarang. Jangan kotori tangan Dewa Perang ini. Membunuhku? Mimpi Tuan Tianfeng? Hati-hati. Keluarga Fusang Yin yang orang dari keluarga Tianfeng. Kau tidak terlalu bodoh. Kau tahu asal-usulku. Dari tempat yang sempit, hanya keluarga sampah. Zhao Huai, kau tidak hanya merebut kekuasaan,
kau juga berani bersekongkol dengan musuh luar. Tuduhan bersekongkol itu konyol. Aku memang adalah orang Tuan Tianfeng, boneka yang didukung langsung olehnya. Ning Xuanji, aku telah bersusah payah membangun selama bertahun-tahun, perlahan-lahan menggerogoti jika bukan karena kau muncul tiba-tiba, militer sudah kukuasai, tapi tidak apa-apa. Dengan adanya Tuan Tianfeng, hasilnya akan sama. Tuan Tianfeng, mohon Tuan turun tangan. Bunuh mereka semua di sini. Pangeran aku dan ayahku selalu berada di pihak Anda. Benar, pangeran kami berdua ayah dan anak selalu patuh pada keluarga Zhao, Patuh pada Zhao. tidak akan pernah membocorkan rahasia. Kalian berdua sampai sekarang masih keras kepala tidak mau sadar. Ini adalah pengkhianatan negara kalian berdua. Sadarlah. Memang, terus kenapa? Asalkan pangeran memberi kami berdua ayah dan anak apa yang kami inginkan. Biar saja, pengkhianatan kami telah mengkhianati negara ya. Sangat bagus. Penampilan kalian berdua ayah dan anak sangat memuaskanku. Setelah aku menjadi Raja Naga, pasti akan menjamin kalian berdua hidup makmur dan mulia. Akus, terima kasih, Pangeran. Baiklah, sudah hampir waktunya. Silakan kalian semua menghadapi kematian. Pencuri asing, beranikah kau? Beraninya kau bicara sembarangan, aku akan menghadapimu. Kau adalah Dewi Perang Siaraya. Konon kau adalah orang Siaraya yang paling kuat, tapi menurutku itu berlebihan. Jangan banyak bicara. Xiaoji, kau hebat sekali. Dewi Perang Ning adalah Dewi Perang tanpa tanding dari Siaraya, tentu saja kekuatannya tak tertandingi. Para pencuri fusang ini mana bisa menjadi tandingan Dewi Perang Ning? Aduh, akan kalah. Dewi Perang Siaraya. Hanya segitu. Dengan Tuan Tianfeng di sini, Dewi Perang Siaraya pun tidak ada artinya. Hari ini, tempat ini akan menjadi makam kalian. Nah, Mati saja. Pak Tianfeng, ini. Kok dia bisa sekuat itu? Pak Tianfeng aja kalah. Pendekar Jiang sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan. Benar-benar berkah bagi Daxia kita. Kak Jiangxi, hebat banget. Jiangxi. Ingut, kamu level super dewa. Level super dewa, kamu baru saja masuk level dewa. Pandanganmu sempit, melihatku seperti katak di dasar sumur. Angkat kepala, lihat bulan. Jika kamu beruntung naik level, ke level super dewa, bertemu aku lagi, hanya seperti semut melihat langit biru. Sombong, klan Tianfeng kami tidak mungkin kalah pada orang Daxia. Apa yang dia lakukan? Ini ilmu hitam fusang, air darah hitam. Setelah diminum, bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Kamu memang orang terkuat yang pernah kulihat. Sayangnya, hari ini kamu tetap akan gugur di sini. Sebentar lagi kamu akan melihat teknik terlarang Yin yang klan Tianfeng bisa dianggap mati tanpa penyesalan. Cerewet, apalagi kemampuanmu, keluarkan saja. Tuan Izanaki, keluarlah. Apa sih ini? Ini adalah Dewa Pencipta Fusang, Izanaki. Benar, ini dia dewa pencipta besar kami, Fusang. Dewa Langit Izanaki bisa terbunuh oleh dewa besar ini. Adalah suatu kehormatan bagi kalian, semut-semut Daxia yang lucu. Hanya Dewa Pencipta Fusang yang remeh. Kau terlalu percaya diri. Tiongkok kami yang agung, masa bisa kau goyangkan? Kurang ajar. Tuan Izanaki, bantu aku membunuh orang ini. Ya, Tuan Izanaki, bunuh mereka. Fusang bisa mengarahkan pedang ke Daxia. Kalian bersiaplah untuk mati. Hahaha. Di seluruh dunia, selain penguasa Kunlun, tidak ada yang tandingan Tuan Izanaki. Guru, kenapa kau datang? Kau masih bicara. Aku di Gunung Kunlun sudah merasakan aura jahat ini. Bukankah kau mencari penguasa Kunlun? Sekarang guruku sudah datang. Guru, orang bodoh ini memaksa ingin bertarung denganmu. Hajar dia. Datang tepat waktu, aku bunuh kau. Daxia tidak akan punya siapapun yang bisa melawanku. Kurang ajar. Kunlun kami menjaga Daxia 4000 tahun. Masa bisa dicemari oleh bangsa asing sepertimu? Inikah kekuatan dari penguasa Kunlun? Sang guru besar telah bergerak.
Situasi sudah ditentukan. Tidak kusangka Guru Jiangxi ternyata cantik seperti ini. Hanya seperti itu. Guru hebat. Tidak mungkin, Tuan Ixi, tidak mungkin kalah oleh. Kalian orang Daxia yang lucu. Akhirnya, bahkan Tuan Ixie pun bukan lawannya. Mungkinkah usaha kita akan sia-sia? Sekarang pemenang sudah ditentukan. Saya sarankan kalian bunuh diri. Saja. Daripada saya harus bertindak satu persatu. Tuan Tianfeng jangan menunggu mati. Kita harus cari cara. Sebenarnya ada cara, tapi Apa? Katakanlah cepat. saya perlu meminjam Jingyuan kalian. Celaka. Kultivasinya melonjak drastis. Habis. Masih belum cukup. Membantu Tuan Ixi adalah kehormatan bagimu. Share, cepat lari. Aku akan melindungi kalian. Hari ini aku akan membuat tempat ini hancur lebur. Guru, kamu tidak apa-apa? Makhluk jahat ini telah menyerap terlalu banyak esensi guru, mungkin juga tidak bisa mengalahkannya. Penguasa Kunlun cuma begini. Celaka, bahkan leluhur guru pun tidak bisa mengalahkannya. Apakah kita hari ini benar-benar akan mati di sini? Nasib, waktu. Langit menghancurkan Daxia kita. Jiangxi bisa mati bersamamu. Aku, Pei Nanshu, mati tanpa penyesalan. Kakak Jiangxi, aku juga bersedia. Share, kamu pergi cepat, selamatkan sebanyak mungkin. Guru, kamu terluka. Serahkan di sini padaku. Berani-beraninya membuat wanitaku terluka. Hari ini, aku akan memusnahkan dewa jahatmu. Bahkan gurumu, bukan tandingan dewa ini. Siapa lagi di Daxia yang bisa menghentikanku membantai manusia? Aku, Jiangxi, Kurang ajar. hanya trik kecil, berani mempermalukan diri. Hari ini biar ku perlihatkan padamu. Apa yang disebut telapak tangan yang turun dari langit. Hanya dewa jahat Fusang berani berulah di Daxiaku, mencari mati. Selesai bertarung, pulang. Tuan Jiang, terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih atas jasamu menyelamatkan negara. Tuan Naga, kamu terlalu sopan. Sebagai warga negara Daxia, ini adalah kewajibanku. Kamu tinggal kasih hadiah, beberapa rumah, emas, mobil, dan lain-lain. Aku tidak pilih-pilih. Haha, Jiangxi, kamu bicara apa pada Tuan Naga? Tuan Jiang, kecil. Baiklah, aku pamit dulu. Hahaha. Jangan lupa ya, sampai jumpa. Akhirnya semuanya selesai. Bagus, Zhao. Ayah dan anak sudah mati. Kedepannya, kita akhirnya bisa hidup tenang. Apa, kalian berdua? Masih ada aku. Aku juga. Oh iya, hari ini hari apa? Jiangxi, kau terjerat takdir, tapi kau belum juga naik tingkat. Hukuman langit turun, bersiaplah mati. Mati? Kau terlalu meremehkanku. Berani. Hanya manusia biasa, berani melawan takdir. Manusia harus mengikuti takdir. Harus pasrah, kau suruh mati ya mati, kau suruh naik ya naik. Aku tidak percaya takdir. Aku mau melawan langit. Aku mau mengubah nasib. Berani sekali bocah, masih sombong. Hukuman langit turun, kau akan hancur jiwa raga. Kau tak akan bisa terlahir kembali. Langit menghalangiku. Hari ini aku hancurkan langit. Langit, cuma begini. Muridku, kau telah mengalahkan langit, mulai sekarang tak terikat lagi, kutukan manusia pun lenyap. Guru, maksudmu aku tidak perlu pengantin baru? Tidak apa-apa? Tentu saja, muridku, bukankah kau ingin menikahi gurumu? Kau bisa cerai, lalu bersamaku. Tidak, kalau menikah, harus dengan aku. Apa? Aku sungguh suka padamu, nikahi aku. Hei, kalian semua lain, aku lagi Jiangxi yang sah. Katakan, kau mau menikahi siapa? Kalian wanita, lebih ribet dari takdir. Hei, Jiangxi. Ribet banget.